Bansos milik pemuda miskin yatim piatu direbut tetangganya hingga pemuda tersebut tak bisa makan. Tak disangka saat kunjungan bupati ke desanya, pemuda itu dibuat bersujud karena. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit senja di desa Sumberrejo mulai berwarna jingga keunguan, mengecat dinding kayu rumah petak itu dengan warna nostalgia. Di dalam, Randy, 18, duduk terdiam di atas kursi bambu yang reot. Matanya tak berkedip menatap sebuah bungkusan di atas meja kayu 3 kakinya yang miring. Bungkusan beras berlogo bansos pemerintah itu, dengan sekarton telur di sampingnya, bagai harta karun terbesar yang pernah ia pegang dalam 3 tahun terakhir. Angin sore berdesir melalui celah-celah papan dinding yang sudah rapuh, membawa hawa dingin yang sudah tak asing lagi. Namun sore itu, dinginnya tak terasa. Sebuah kehangatan samar mengalir di dadanya. Bansos itu bukan sekadar beras dan telur. Ia adalah jaminan bahwa untuk 30 hari ke depan, ia masih bisa bernapas tanpa menahan perut roncongan hingga mata berkunang-kunang. Ia adalah pengakuan bahwa negara, dalam segala keterbatasannya, masih mengingat seorang Randy, pemuda yatim piatu yang nyaris tak bersuara. Jarinya yang kurus dengan hati-hati mengelus permukaan plastik pembungkus beras. 5 kilogram. Bagi banyak keluarga, mungkin hanya tambahan. Baginya, ini adalah tumpuan hidup. Air matanya hampir tumpah ketika ia teringat almarhum ayahnya, seorang buruh tani yang selalu berkata, "Bersyukurlah, nak, rezeki itu datangnya pelan, tapi pasti." 3 tahun lalu, ayah dan ibunya pergi hampir bersamaan, diterkam penyakit yang tak tertolongi oleh kemiskinan dan akses kesehatan yang jauh. Sejak itu, dunia Randy menyempit menjadi ruangan berukuran 4x4 meter ini, sepetak kebun singkong di belakang, dan rasa sepi yang kadang lebih menyiksa daripada lapar. Kebun singkongnya sudah tak sebanyak dulu. Tanahnya gersang. Hasilnya seringkali hanya cukup untuk bertahan beberapa hari. Bantuan tetangga? Sesekali ada. Tapi desa ini bukanlah tempat yang mudah. Semua sibuk dengan urusan masing-masing, dan kemiskinan membuat banyak orang menjadi lebih tegas menghitung setiap butir nasi yang diberikan. Suara ayam berkokok di kejauhan mengingatkannya bahwa senja hampir berlalu. Ia harus segera menanak nasi. Malam ini, ia akan makan nasi putih dengan telur dadar. Sebuah pesta kecil di ruangannya yang sunyi. Dengan semangat yang membuncah, ia berdiri dan mulai memindahkan beras ke dalam kaleng penyimpanan. Butir-butir putih itu berkilauan bagai mutiara di bawah cahaya lampu minyak yang mulai ia nyalakan. Tiba-tiba, ketukan di pintu membelah kesunyian. Bukan ketukan biasa. Itu keras, berat, dan berirama memaksa. Tok, tok, tok. Jantung Randy berdegup kencang. Ia mengenal ketukan seperti itu. "Randy, buka pintu." Suara itu menggelegar, tak asing lagi. Suara Pak Togar, tetangga satu pintu di sebelah timur, yang juga menjabat sebagai ketua RT sementara sejak Pak RT lama meninggal. Dengan langkah gontai, Randy mendekati pintu kayu yang sudah lapuk. Ia menarik nafas dalam sebelum membukanya. Di balik pintu, berdiri pria berperawakan besar dengan kemeja lengan pendek yang tak lagi menyembunyikan perutnya yang buncit. Wajah Pak Togar, dengan kumis tebal dan alis yang selalu berkerut, tampak di bawah cahaya senja yang tersisa. Matanya, tajam dan selalu berbinar dengan kalkulasi, langsung menyapu ruangan dan berhenti pada bungkusan beras di meja. Dapat bansos rupanya," ucapnya, masuk tanpa menunggu diizinkan. Aroma minyak goreng dan rokok kretek melekat pada tubuhnya. Randy hanya bisa mengangguk lemah. Tangannya berkeringat dingin. Ia tahu, kunjungan Pak Togar jarang membawa kabar baik. Bagus, bagus. Gumam Pak Togar sambil mendekati meja. Jarinya mengetuk-ngetuk bungkusan beras. "Tapi, Randy, kamu tahu tidak? Bansos ini sebenarnya untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan dan punya tanggung jawab." Randy mengernyit. "Tak paham. Saya sangat butuh, Pak. Saya..." Pak Togar memotong. Suaranya tiba-tiba berubah rendah, penuh dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. "Lihat, kamu sendiri. Muda, kuat, seharusnya bisa cari kerja. Bandingkan dengan saya. Punya istri, 3 anak yang harus disekolahkan, belum lagi warung yang lagi sepi.
Bansos ini lebih berguna di tangan saya. Keluarga produktif. Udara di ruangan itu seketika terasa padat. Randy merasa tenggorokannya kering. Tapi, ini hak saya, Pak. Saya yatim piatu, tidak punya siapa-siapa. Hak. Pak Togar mendesak. Wajahnya kini hanya berjarak sejengkah dari Randy. Napasnya berat. Kamu tinggal di sini sendirian di atas tanah ini. Kamu pikir izin tinggalmu di sini tanpa gangguan dari warga itu gratis? Saya yang selama ini membelakangimu saat ada yang protes kenapa anak muda kuat cuma numpang tinggal. Ancaman itu tidak diucapkan secara gamblang, tetapi Randy paham. Dadanya sesak. Ia teringat obrolan warga beberapa bulan lalu. Ada yang berbisik bahwa rumah petak ini sebenarnya bisa digunakan untuk pos ronda jika diatur. Pak Togar adalah orang yang paling lantang saat itu. Bansos ini, lanjut Pak Togar sambil menepuk bahu Randy dengan keras, bisa menjadi tanda terima kasihmu. Bukti bahwa kamu bisa diajak bekerja sama. Nanti, urusan izin tinggal dan tanah ini bisa kita bicarakan dengan lebih baik. Mata Randy berkaca-kaca. Ia melihat ke arah bungkusan beras, simbol harapannya yang baru berusia sejam. Lalu ia melihat wajah Pak Togar yang tak memberi ruang untuk tawar-menawar. Di balik pria itu, melalui pintu yang terbuka, ia melihat cahaya lampu dari rumah-rumah tetangga, kehidupan normal yang terus berjalan, seolah tak peduli pada pertarungan kecil nan keji di rumah petak ini. Dengan tangan gemetar, hati yang remuk, dan masa depan yang tiba-tiba kembali suram, Randy menunduk. Perlahan, seolah otot-ototnya bukan miliknya lagi, ia mengangkat bungkusan beras itu dan menyerahkannya kepada Pak Togar. Senyum lebar merekah di wajah pria berperut buncit itu. Pintar juga kamu. Sudah dewasa, paham keadaan. Tanpa sepatah kata pun lagi, Pak Togar membawa pergi beras dan telur itu, meninggalkan Randy yang terpaku di tengah ruangan yang tiba tua kembali gelap, sunyi, dan hampa. Hanya debu yang berterbangan diterpa angin sore, dan rasa lapar yang sudah mulai menggerogoti lagi, kini disertai dengan rasa hampa yang lebih dalam dari sebelumnya. Di luar, senja telah benar-benar mati, digantikan malam yang pekat. Sepotong harapan di meja kayu itu telah lenyap, dirampas bahkan sebelum sempat dirasakan. Dan Randy pun terduduk kembali di kursi bambunya, memandangi meja kosong yang seolah menjadi cermin dari hidupnya yang kembali tak menentu. Detik-detik setelah Pak Togar melangkah keluar membawa bungkusan beras dan telur itu, waktu bagi Randy seperti mengental menjadi suatu realitas yang pahit dan tak bergerak. Ia tetap berdiri di tengah ruangan, bagai patung yang kaku, mata tertancap pada pintu kayu yang masih terbuka lebar. Angin malam mulai menyusup masuk, menggantikan sisa kehangatan harapan yang baru saja diinjak-injak. Bunyi langkah Pak Togar yang berat perlahan-lahan menghilang, ditelan gelapnya jalan setapak. Suara itulah yang akhirnya memutuskan kekakuan Randy. Lututnya terasa lunglai. Tubuhnya yang kurus ringkih itu ambruk terduduk di lantai tanah yang lembab. Bukan air mata yang pertama kali keluar, melainkan sebuah desahan nafas panjang yang keluar dari dasar paru-parunya. Suara yang penuh dengan beban 3 tahun kesendirian yang seakan memuncak pada momen pengkhianatan ini. Matanya kemudian baru berkaca-kaca. Pandangannya nanar beralih ke meja kayu yang kini kosong. Di sana, tersisa hanya debu dan kesan segi 4 di mana bungkusan beras tadi diletakkan. 5 kilogram. 5 kilogram yang bagi orang lain mungkin ringan, tapi baginya adalah beban harapan yang tiba-tiba dipindahkan paksa dari pundaknya yang sudah lemah. Kenapa? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, pedas dan menyayat. Kenapa selalu dia yang harus kehilangan? Orang tuanya, rasa amannya, dan sekarang, bahkan sesuap nasi yang dijamin negara pun bisa direnggut begitu saja. Ia teringat detail ancaman Pak Togar. Kamu pikir izin tinggalmu di sini tanpa gangguan dari warga itu gratis? Kata-kata itu bergema. Randy memandang sekeliling rumah petak ini. Dinding kayu yang lapuk, atap seng yang bocok di beberapa tempat, satu ruangan yang berfungsi sebagai segala-galanya. Ini adalah satu-satunya peninggalan orang tuanya. Tanah seluas 6x 10 meter ini adalah akar terakhirnya di dunia. Ancaman Pak Togar untuk mengatur ulang penggunaan tanah ini bukanlah omong kosong. Randy pernah mendengar cerita, di desa sebelah, sepetak tanah milik janda tua akhirnya bisa disepakati warga untuk dijadikan tempat pembuangan sampah umum setelah sang janda dianggap tidak kooperatif.
Rasa takut yang lebih dingin dari angin malam merayapi tulang punggungnya. Ia bukan hanya kehilangan makanan untuk sebulan. Ia sedang dihadapkan pada ancaman kehilangan tempat berteduh, kehilangan satu-satunya bukti fisik bahwa ia pernah memiliki keluarga, sebuah rumah. Tiba-tiba, keroncongan di perutnya memecah kesunyian. Rasa lapar yang sempat terlupakan oleh drama perampasan, kini datang dengan kekuatan yang menggandakan. Perutnya seperti dikerut oleh tangan tak kasat mata. Ia menelan ludah, berusaha mengingat kapan terakhir kali ia makan. Sepotong singkong rebus pagi tadi. Itu sudah lebih dari 10 jam yang lalu. Dengan gemetar, ia bangkit dan merangkak ke sudut dapur. Sebuah sebutan untuk pojok ruangan yang ada tungku tanah liat dan beberapa periuk. Ia membuka panci kecil. Kosong. Ia mengintip ke dalam wadah plastik tempat ia biasa menyimpan singkong. Hanya tersisa 2 potong kecil yang sudah mulai berwarna kecoklatan. Ujungnya sedikit berjamur. Tanpa pilihan, ia mengambilnya, membersihkan bagian yang jamur dengan pisau tumpul, dan meletakkannya di atas tungku. Ia menyalakan api dengan korek kayu dan beberapa sobekan koran bekas. Nyala api kecil itu menerangi sebagian wajahnya yang lesu. Dalam cahaya oranye yang berkedip, bayangannya di dinding tampak besar, namun rapuh. Sambil menunggu singkongnya matang, pikirannya kembali menguliti kata-kata Pak Togar. Keluarga produktif. Sang tetangga menyebut dirinya begitu. Randy merasa getir. Produktif? Warung Pak Togar memang selalu ramai. Tapi Randy tahu, banyak barang dagangannya yang didapat dari cara-cara yang tidak seluruhnya halal. Menimbun sembako saat langka, menjual kembali bansos yang seharusnya untuk orang miskin, meminjamkan uang dengan bunga yang mencekik. Tapi di mata warga yang takut atau diuntungkan, Pak Togar adalah orang yang berhasil. Sementara Randy, yang hanya mencoba bertahan dengan jujur, dianggap pemalas dan beban. Bau singkong setengah gosong menyadarkannya. Ia cepat-cepat memindahkannya dari api. 2 potong singkong keras dan tidak mengenyangkan itu ia lahap tanpa lauk. Rasanya pahit, bukan hanya karena sedikit gosong, tapi karena bercampur dengan kepahitan hati. Malam semakin larut. Randy berbaring di atas tikar usangnya, memandang atap seng yang berderit di tiup angin. Ia mencoba mencari celah harapan. Mungkin besok ia bisa mencari pekerjaan serabutan. Mungkin ada tetangga baik hati yang mau memberinya sedikit nasi. Tapi pemikiran itu langsung dibayangi oleh bayangan wajah Pak Togar yang garang. Apakah ada tetangga yang berani menolongnya? Jika tahu sang ketua RT sementara sudah mencapnya sebagai tidak kooperatif. Satu hal yang ia yakini, kejadian malam ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sebuah tekanan yang lebih sistematis. Pak Togar tidak akan berhenti pada satu kali perampasan. Rasa laparnya bisa ia tahan. Tapi rasa takut kehilangan satu-satunya tempat berpijak, itu yang membuat dadanya sesak. Di luar, dari arah rumah Pak Togar yang lebih besar dan bercahaya terang, terdengar suara riuh rendah. Suara televisi, suara tertawa, dan aroma masakan yang sedap terbawa angin sampai ke lubang-lubang di dinding rumah Randy. Kontrasnya begitu menusuk. Di satu sisi, pesta kecil hasil rampasan. Di sisi lain, kelaparan dan keputusasaan dalam kesunyian. Randy menutup matanya rapat-rapat, mencoba memejamkan kenyataan. Tapi di balik lopak matanya, ia justru melihat lebih jelas. Wajah orang tuanya yang lemah lembut, senyum mereka yang selalu menghibur. Apa yang akan mereka katakan melihatnya sekarang? Menyerah? Sebuah tekad yang samar, seperti bara kecil di tumpukan abu, mulai menyala di hatinya. Ia tidak bisa melawan Pak Togar sendirian, sekarang. Tapi ia harus menemukan cara. Ia harus bertahan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk memastikan rumah ini, kenangan terakhir tentang keluarganya, tidak direnggut oleh keserakahan seorang tetangga. Malam itu, tidur tak kunjung datang. Randy terbaring dalam gelap, dijaga oleh keroncongan perutnya, desis angin malam, dan sebuah tekad baru yang masih rapuh. Ia harus menemukan cara untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dan melindungi satu-satunya rumah yang ia punya. Pertempuran kecil di rumah petaknya mungkin sudah kalah malam ini. Tapi perang untuk hidupnya, baru saja dimulai. Hari-hari setelah perampasan itu berubah menjadi sebuah ritme derita yang monoton bagi Randy. Bangun sebelum subuh, tubuhnya sudah terasa lemas karena kurang gizi.
Diawali dengan segelas air putih untuk mengelabui perutnya yang keroncongan. Kemudian ia berjalan ke kebun singkong di belakang rumahnya. Kebun itu, yang dulu ditanami penuh cinta oleh almarhum ayahnya, kini tampak merana. Tanahnya gersang, daun-daun singkong menguning, dan batang-batangnya kurus. Ia hanya bisa memanen beberapa umbi kecil yang keras. Itu pun tidak setiap hari bisa ia ambil, karena ia harus menjaga agar tanaman itu tidak mati total. Setiap kali mencabut satu batang, hatinya seperti tertusuk. Ingatan akan ayahnya yang dengan sabar mengajarinya bercocok tanam bercampur dengan rasa bersalah karena tidak mampu merawat warisan itu dengan baik. Pagi itu, setelah memanen 2 batang singkong yang kurus, Randy kembali ke rumah. Tangannya yang kotor dengan tanah menggenggam hasil kebunnya yang menyedihkan. Di jalan setapak, ia berpapasan dengan Bu Siti, tetangga di seberang yang sedang menjemur pakaian. "Pagi, Ren," sapa Bu Siti dengan suara lembut, namun matanya cepat-cepat menghindari kontak. "Pagi, Bu," sahut Randy dengan suara serak. Bu Siti melirik singkong di tangan Randy. Lalu matanya berbinar dengan belas kasihan yang dibumbui rasa takut. Dengan cepat, ia mengambil beberapa butir telur rebus dari keranjang jemurannya dan menyodorkannya kepada Randy. "Ini, Ren, untukmu," bisiknya, sambil matanya melirik ke arah rumah Pak Togar yang masih tertutup. Randy merasa air liurnya mengalir. Tapi harga dirinya yang terlanjur luka menahannya. "Terima kasih, Bu, tapi..." "Ambil saja, Nak," desak Bu Siti, memaksakan telur-telur itu ke tangan Randy. "Kamu butuh. Tapi, tolong jangan bilang siapa-siapa, ya? Apalagi ke..." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, hanya mengangguk ke arah rumah Pak Togar. Randy mengerti. Ia menerima telur rebus itu dengan rasa syukur yang pahit. "Terima kasih, Bu. Saya tidak akan cerita." Bu Siti tersenyum sedih sebelum berbalik dan melanjutkan pekerjaannya, seolah-olah interaksi itu tak pernah terjadi. Itulah dinamika bantuan yang ia terima, selalu sembunyi-sembunyi, penuh rasa takut, seolah menolongnya adalah sebuah kejahatan. Sepanjang siang, Randy bertahan dengan singkong rebus dan 1 butir telur. Butiran nasi menjadi sebuah mimpi yang jauh. Perutnya keroncongan terus, tapi yang lebih menyakitkan adalah perasaan terisolasi. Ia merasa seperti penyakit menular yang harus dihindari warga. Saat senja tiba, rasa putus asa kembali menyergap. Ia duduk di ambang pintu, memandangi jalanan sepi. Pikirannya kembali ke bungkusan bansos yang direnggut. Ada sesuatu yang mengganjal. Selain formulir penerimaan, ia ingat ada selembar kertas lain yang ia lihat sekilas sebelum Pak Togar datang. Kertas berlogo dinas sosial dengan beberapa poin yang ia tak sempat baca. Dengan semangat yang tiba-tiba membara, ia bangkit dan merogoh ke dalam sebuah kotak kayu tua di pojok ruangan, tempat ia menyimpan semua dokumen penting. Di antara surat kematian orang tuanya dan kartu identitasnya yang lusuh, ia menemukan amplop coklat tipis dari kelurahan. Saat mengambil bansos kemarin, ia hanya fokus pada barangnya, lalu langsung menyimpan amplop ini. Dengan hati berdebar, ia mengeluarkan isinya. Ada kwitansi penerimaan bansos, jadwal penyaluran berikutnya, dan di bagian paling bawah, terlipat rapi, ada selembar formulir berjudul Program Beasiswa dan Pelatihan Keterampilan untuk Penerima Bansos Prioritas, Yatim Piatu Difabel. Matanya membesar. Ia membacanya dengan cepat, kata demi kata. Formulir itu menjelaskan tentang sebuah program lanjutan dari pemerintah kabupaten. Penerima bansos dengan kategori tertentu, seperti yatim piatu, bisa mengajukan diri untuk mendapatkan beasiswa pendidikan formal atau pelatihan keterampilan, plus bantuan hidup selama mengikuti program. Syaratnya, mengisi formulir, dilampiri surat keterangan miskin dari kelurahan dan rekomendasi dari ketua RT RW, lalu mengirimkannya ke Dinas Sosial Kabupaten sebelum tanggal 25 bulan ini. Hari ini sudah tanggal 18. Jantung Randy berdebar kencang. Kali ini bukan karena takut, tapi karena harapan yang tiba-tiba menyala-nyala. Inilah jalan keluar. Bukan hanya sekadar bertahan dengan bansos, tapi sebuah kesempatan untuk mengubah nasib, untuk belajar, untuk punya keterampilan, untuk bisa mandiri dan tak lagi menjadi beban. Namun, antusiasmenya langsung dipadamkan oleh realitas yang dingin. Kolom, rekomendasi ketua RT RW, di formulir itu tampak seperti tembok tinggi. Pak Togar.
Tentu saja pria itu tidak akan pernah memberikan rekomendasi. Justru sebaliknya, jika tahu ada program ini, ia pasti akan berusaha mengalihkannya untuk kepentingannya sendiri atau anak buahnya. Randy memandangi formulir itu lama. Jemarinya membelai tulisan, beasiswa, seolah-olah itu adalah benda keramat. Inilah yang selama ini ia butuhkan. Bukan sekadar ikan, tapi pancing. Bukan sekadar beras, tapi masa depan. Ia harus berpikir. Diam-diam. Ia tidak bisa melawan Pak Togar secara frontal. Itu bunuh diri. Tapi ia juga tidak bisa membiarkan kesempatan emas ini lewat. Pikirannya bekerja cepat. Ia ingat bahwa Pak Togar hanya menjabat sebagai ketua RT sementara. Proses pengukuhan yang resmi oleh kelurahan ternyata belum selesai karena ada beberapa berkas yang belum lengkap. Itu artinya, secara administratif, rekomendasinya mungkin tidak mutlak diperlukan jika ada jalan lain. Tapi jalan lain apa? Randy termenung. Ia perlu mencari otoritas lain yang bisa menggantikan rekomendasi RT. Kepala desa? Tapi Pak Togar dekat dengan kepala desa. Atau ia harus membawa ini langsung ke tingkat yang lebih tinggi? Tapi bagaimana caranya? Ia hanyalah pemuda miskin tanpa akses. Lalu, ingatannya melayang ke obrolan warga beberapa minggu lalu di warung. Mereka membicarakan kunjungan kerja Bupati Saroji ke desa tetangga. Katanya, Bupati itu berbeda, sering turun langsung dan menerima pengaduan masyarakat. Bahkan ada cerita, seorang nenek di desa sebelah berhasil menyampaikan keluhannya langsung kepada Bupati tentang air bersih, dan masalahnya cepat ditangani. Bupati Saroji. Nama itu seperti kilatan petir di malam gelap. Tapi desas-desus juga mengatakan bahwa Pak Togar sudah mempersiapkan penyambutan khusus jika suatu saat Bupati berkunjung ke desa mereka untuk memastikan hanya hal-hal baik yang terlihat. Randy menggigit bibirnya. Formulir di tangannya terasa berat sekaligus ringan. Ini adalah senjata, sekaligus tiket. Tapi ia harus sangat berhati-hati. Jika Pak Togar tahu ia memiliki ini dan berencana menggunakannya, konsekuensinya bisa lebih buruk dari sekadar kelaparan. Malam itu, dengan cahaya lampu minyak yang redup, Randy mulai mengisi formulir itu dengan teliti. Setiap kolom diisi dengan data sejujurnya. Tangannya masih gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan tekad. Di kolom rekomendasi RT, ia biarkan kosong. Ia melipat kembali formulir yang sudah terisi dan menyembunyikannya di balik bingkai foto lama orang tuanya, tempat yang ia anggap paling aman. Sebelum tidur, ia memandang foto hitam putih orang tuanya. Wajah mereka tersenyum sederhana. Ayah, ibu, bisiknya lirih ke dalam gelap. Saya akan berusaha. Saya tidak akan biarkan rumah kita direbut. Saya akan coba dapatkan beasiswa ini. Rencananya masih samar, penuh risiko. Tapi untuk pertama kalinya sejak bansosnya dirampas, ada sebuah tujuan yang jelas. Ia harus mengumpulkan informasi tentang kunjungan Bupati. Ia harus menemukan cara untuk bertemu beliau, tanpa sepengetahuan Pak Togar. Dan yang terpenting, ia harus bertahan hidup sampai saat itu tiba. Derita kelaparan masih nyata. Tapi di tengah derita itu, kini tumbuh sebuah rencana diam-diam. Sebuah benih pemberontakan yang tenang. Randy memejamkan mata, mencoba menidurkan keroncongan di perutnya dengan membayangkan dirinya duduk di sebuah ruang kelas, belajar, dengan masa depan yang terbuka lebar. Itulah harapannya yang baru. Dan untuk itu, ia rela mengambil risiko apapun. Desa Sumberrejo diguncang oleh berita yang lebih dahsyat daripada angin kencang. Bupati Saroji akan berkunjung dalam 2 minggu. Itu bukan sekadar kunjungan rutin. Rumor yang beredar dari kantor kelurahan menyebutkan, ini adalah bagian dari program Sapa Bupati, di mana Pak Saroji akan mendatangi desa-desa secara acak, tanpa pemberitahuan panjang, untuk melihat kondisi real di lapangan. Bagi warga biasa, berita ini menyulut kegembiraan dan kecemasan campur aduk. Ada harapan bahwa perhatian dari pimpinan tertinggi kabupaten bisa membawa angin perubahan, mungkin perbaikan jalan, akses air bersih, atau bantuan yang lebih tepat sasaran. Tapi di balik itu, ada juga ketakutan bahwa kemiskinan dan ketertinggalan mereka akan terekspos, mempermalukan mereka di hadapan atasan. Bagi Randy, berita itu adalah petir di siang bolong. Sebuah peluang yang lebih nyata daripada sekadar rumor. Dalam 2 hari sejak ia menemukan formulir beasiswa,
Ia telah memikirkan segala cara untuk mengakses Bupati. Dan sekarang, jalan itu akan terbuka di depan desanya sendiri. Tapi jantungnya juga berdebar kencang. Ini berarti Pak Togar akan berada dalam mode siaga tinggi, mengontrol segala sesuatu. Prediksinya terbukti lebih cepat dari yang ia duga. Esok harinya, Pak Togar mengadakan rapat warga di balai desa. Suaranya, yang biasanya keras dan memerintah, kali ini terdengar lebih diplomatis namun tetap penuh ancaman terselubung. Warga Sumberrejo yang saya hormati, ia memulai, berdiri di depan dengan kemeja lengan panjang yang necis, berbeda dengan penampilan santainya sehari-hari. Kehadiran Bupati kita, Pak Saroji, adalah sebuah kehormatan besar. Ini menunjukkan bahwa desa kita diperhitungkan. Matanya menyapu kerumunan warga. Randy duduk di bangku paling belakang, mencoba membuat dirinya sekecil mungkin. Namun, kehormatan ini juga merupakan ujian. Lanjut Pak Togar, nada suaranya berubah lebih tegas. Kita harus menunjukkan yang terbaik. Jangan sampai ada hal-hal yang memalukan. Kata, memalukan, itu diucapkan dengan penekanan, dan matanya, seolah-olah tanpa sengaja, singgah sebentar di arah Randy. Randy merasa kulitnya mengerut. Oleh karena itu, Pak Togar melanjutkan, ada beberapa pembenahan yang harus kita lakukan bersama-sama. Ia kemudian membacakan daftar pembenahan itu, yang terdengar seperti daftar penyensoran. 1. Rumah-rumah yang berada di pinggir jalan utama harus dicat ulang, atau minimal dibersihkan fasadnya. Bantuan CAT akan diusahakan, katanya, tapi semua tahu itu artinya iuran warga. 2. Selokan di sepanjang jalan harus dibersihkan dari sampah. 3. Anak-anak dan remaja yang berpenampilan kurang rapi, diharapkan untuk tidak berkeliaran di jalan saat hari H. 4. Dan yang terakhir, membuat Randy kedinginan. Warga yang sedang mengalami kesulitan rumah tangga ekstrim. Di sini Pak Togar jelas-jelas menatap Randy. Sangat disarankan untuk tinggal di dalam rumah selama kunjungan berlangsung. Ini demi kenyamanan dan keamanan tamu kita, juga agar tidak menimbulkan kesan yang salah tentang kemakmuran desa kita. Ruang pertemuan mendadak hening. Semua mata, seolah dengan komando, menuju ke Randy. Beberapa dengan rasa kasihan, beberapa dengan rasa lega bahwa itu bukan mereka, beberapa dengan pandangan menghakimi. Randy merasa dirinya menyusut, ingin tenggelam ke dalam lantai balai desa. Jadi, untuk kamu, Randy, kata Pak Togar, kini secara langsung menyasar. Kamu bisa mengerti, kan? Kami tidak ingin Bupati mendapat kesan bahwa ada anak muda yang terlihat terabaikan. Kamu bisa kooperatif untuk tetap di dalam saja pada hari itu. Itu bukan pertanyaan. Itu perintah yang dibungkus permintaan. Dan ancamannya jelas. Jika tidak patuh, konsekuensinya akan lebih berat dari sekadar larangan keluar rumah. Randy hanya bisa mengangguk. Lidahnya terasa keluh. Kata-katanya macet di tenggorokan, bercampur dengan rasa malu, marah, dan ketidakberdayaan. Sepulang dari rapat, langkah Randy gontai. Namun, di tengah kepedihan itu, sebuah api memberontak justru menyala semakin terang di dalam dadanya. Tidak, ia tidak akan tinggal diam di dalam rumah. Larangan Pak Togar justru mengonfirmasi satu hal. Pertemuan dengan Bupati adalah sesuatu yang sangat ditakuti olehnya. Itu berarti, itulah senjata terkuat yang mungkin dimiliki Randy. Malam harinya, di bawah cahaya lampu minyak, Randy mengeluarkan kembali formulir beasiswa dari balik bingkai foto. Ia juga mengambil selembar kertas buram dan mulai merancang strategi. Rencananya masih penunggang gelap, tapi setidaknya ia punya arah. Pertama, intelijen. Ia harus tahu persis rute dan agenda kunjungan Bupati. Tanpa informasi yang tepat, usahanya akan sia-sia. Untuk itu, ia memutuskan untuk mendekati anak-anak kecil di desa. Mereka biasanya paling tidak diawasi dan sering menjadi sumber informasi yang tak terduga. Besok, ia akan membagi sisa telur rebus pemberian Bu Siti kepada beberapa anak yang biasa main di dekat rumahnya, sambil mengobrol ringan. Kedua, akses. Bagaimana caranya mendekati Bupati tanpa dicegat oleh Pak Togar atau antek-anteknya? Ia membutuhkan titik lemah dalam pengawasan. Mungkin saat Bupati berjalan menyusuri jalan yang lebih sempit menuju area tertentu. Atau mungkin saat acara seremonial di balai desa sedang berlangsung, perhatian semua orang akan tertuju ke sana. Ketiga, bukti formulir beasiswa adalah dokumen penting.
Tapi ia juga membutuhkan bukti lain, foto kondisi rumahnya yang memprihatinkan, atau mungkin testimoni tertulis dari tetangga yang berani, jika ada. Namun yang paling penting, ia harus memiliki cerita yang jelas, singkat, dan meyakinkan untuk disampaikan dalam waktu singkat yang mungkin ia dapatkan. Keempat, pengalihan ini bagian yang paling berisiko. Ia mungkin perlu menciptakan atau memanfaatkan sebuah keributan kecil di lokasi lain untuk mengalihkan perhatian Pak Togar, memberi ia kesempatan beberapa menit yang berharga. Randy menatap rencananya. Semuanya terdengar seperti plot dalam film, bukan sesuatu yang bisa dilakukan seorang pemuda miskin dan kelaparan. Tapi ia tidak punya pilihan. Formulir di tangannya adalah tiket. Harapan itu terlalu berharga untuk disia-siakan. Keesokan harinya, ia menjalankan langkah pertama. Saat melihat beberapa anak kecil bermain gundu di tanah lapang, ia mendekat. Dengan hati-hati, ia membagikan 2 butir telur rebus yang tersisa. Main gundu, ya? Tanya Randy sambil duduk di pinggir. Mau ikut, Mas Randy? Tanya si bungsu, bernama Denny. Nanti saja. Denny, kamu dengar-dengar nggak Bupati mau datang kemari? Wah, iya, kata ayah, nanti mungkin ada permen atau jajanan dibagiin. Sahut anak yang lebih besar, Andi, dengan mata berbinar. Dicari tahu nggak kapan pastinya dan lewat mana? Tanya Randy noncalan. Andi mengernyit. Ayah aku yang di Limas bilang sih. Katanya masih rahasia. Tapi aku dengar ayah ngobrol. Mungkin Bupati mau lihat ke arah mata air di ujung desa. Soalnya di sana jalannya jelek banget. Terus habis itu ke balai. Informasi sederhana, tapi berharga. Titik mata air di ujung desa. Itu adalah jalur yang relatif sepi. Jauh dari jalan utama yang akan dibersihkan, Pak Togar. Dan jalan yang jelek berarti kemungkinan iring-iringan akan berjalan lambat. Itu bisa jadi kesempatan. Randy mengucapkan terima kasih dan pergi. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Rencananya mulai memiliki bentuk. 2 minggu. Ia punya waktu 2 minggu untuk menyempurnakan strategi, mengumpulkan keberanian, dan yang paling sulit, bertahan hidup dengan perut yang terus-menerus keroncongan. Di kejauhan, ia melihat Pak Togar sedang mengawasi beberapa pemuda membersihkan selokan, sambil sesekali tertawa lebar. Pria itu tampak begitu percaya diri, yakin bahwa kendalinya atas desa ini tak tergoyahkan. Randy mengepalkan tangannya di saku. Kita lihat nanti, Pak Togar, pikirnya. Pertarungan kita belum selesai. Dan Bupati itu mungkin justru menjadi hakim yang tak pernah kau duga. Hari H yang ditunggu sekaligus ditakuti itu akhirnya tiba. Matahari pagi bersinar terik, seolah ingin menyinari setiap sudut desa Sumberrejo yang telah dibersihkan habis-habisan. Jalan utama yang biasanya becek dan dipenuhi sampah plastik ini tampak rapi meski miskin. Beberapa rumah di pinggir jalan, termasuk warung Pak Togar, terlihat baru dicat putih seadanya, menciptakan ilusi kesegaran yang rapuh. Randy berdiri di balik pintu kayu rumahnya yang masih sama lapuknya. Ia mematuhi perintah Pak Togar untuk tidak keluar, tapi bukan dengan niat yang tulus. Dari celah-celah papan yang renggang, matanya mengawasi kesibukan di luar. Dadanya berdegup kencang, bukan hanya karena ketegangan, tapi juga karena kelaparan. Ia hanya makan sepotong singkong kecil untuk sarapan, menyisakan sedikit tenaga untuk momen yang ia rencanakan. Dari kejauhan, terdengar sirene pelan dan suara motor polisi yang mengawal. Iring-iringan mobil terlihat mendekat. Mobil dinas berwarna gelap berhenti di depan balai desa. Dari dalam mobil tersebut, turunlah seorang pria berperawakan sedang, berkemeja putih lengan panjang sederhana, dengan wajah yang teduh namun mata yang tajam dan penuh perhatian. Bupati Saroji. Ia disambut oleh kepala desa, perangkat kelurahan, dan tentu saja, Pak Togar yang dengan sigap maju ke depan, berjabat tangan dengan penuh hormat berlebihan, senyumnya lebar dan palsu. Prosesi penyambutan berlangsung di halaman balai desa yang telah diberi tenda sederhana. Suara mikrofon menggema, berisi sambutan-sambutan resmi yang penuh basa-basi. Randy mengamati dengan cermat. Seperti intelijen yang ia dapat dari anak-anak, setelah acara seremonial di balai, Bupati berencana berjalan kaki menyusuri desa. Dan benar, agenda pertama adalah meninjau jalan rusak menuju mata air di ujung desa, jalur yang lebih sepi, jauh dari panggung utama yang telah dipersiapkan Pak Togar. Ini kesempatanku, pikir Randy.
Namun, Pak Togar juga tahu itu. Ia terus menempel seperti perangkap di sisi Bupati, sambil terus bercerita tentang kemajuan dan kebersamaan warga desa. Setiap kali Bupati melirik arah rumah-rumah yang lebih sederhana di pinggir, Pak Togar cepat-cepat mengalihkan percakapan. Randy harus berpikir cepat. Rencana awalnya, menghampiri Bupati di jalur sepi, terlihat hampir mustahil dengan pengawalan ketat Pak Togar. Ia melihat sekelompok warga, termasuk Bu Siti, berdiri di pinggir jalan menyaksikan. Bu Siti menangkap pandangan Randy dari balik pintu dan dengan cepat menggelengkan kepala. Matanya memohon agar Randy tidak nekat. Tapi Randy sudah sampai di titik tanpa jalan mundur. Formulir beasiswa yang telah ia isi dengan rapi terasa seperti bara api di balik bajunya, diselipkan di ikat pinggang. Jika ia melewatkan hari ini, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. Deadline pengajuan semakin dekat, dan kelaparannya semakin tak tertahankan. Iring-iringan pun mulai bergerak meninggalkan balai desa, berjalan perlahan menyusuri jalan tanah. Pak Togar dengan lihai membawa Bupati melalui rute yang aman, melewati rumah-rumah yang telah dibersihkan, menghindari area seperti rumah Randy. Randy menarik nafas dalam-dalam. Ia memutuskan untuk mengambil risiko. Begitu rombongan berjalan agak jauh dan lengah, ia akan keluar dan mencoba mengambil jalan pintas kecil melalui kebun-kebun belakang untuk menyergap di titik yang lebih depan. Namun, nasib berkata lain. Saat rombongan hampir melewati pertigaan kecil yang menuju ke gang sempit tempat rumah Randy berada, Bupati Saroji tiba-tiba berhenti. Matanya yang jeli tertuju pada sebuah rumah petak yang sangat kontras dengan ilusi kerapian yang ditampilkan. Dindingnya yang lapuk, atap sengnya yang miring, dan kesunyiannya yang pekat, menarik perhatiannya seperti magnet. Rumah itu, kata Bupati Saroji tiba-tiba, suaranya tenang namun penuh wibawa, memotong penjelasan Pak Togar tentang program pembangunan MCK. Tampaknya berbeda. Siapa pemiliknya? Pak Togar tersedak sedikit. Wajahnya berubah pucat sepersekian detik sebelum kembali dipoles senyum. Oh, itu rumah tidak berpenghuni, Pak Bupati. Sudah lama ditinggalkan. Pemiliknya merantau dan tak jelas kabarnya. Bohongnya lancar. Tapi Bupati Saroji bukan orang yang mudah dibohongi. Dari balik pintu rumah yang diklaim tidak berpenghuni, itu, ia melihat bayangan seseorang bergerak. Dan bukan hanya itu, di jendela kecil yang pecah, terlihat sepasang mata yang memantulkan campuran rasa takut dan harapan yang mendalam. Saya ingin melihatnya lebih dekat, ucap Bupati, dan mulai melangkah ke arah rumah Randy sebelum ada yang bisa mencegahnya. Panik melanda Pak Togar. Pak Bupati, itu tidak perlu. Jalannya becek dan kumuh. Nanti sepatu Bapak. Tapi Bupati sudah berjalan dengan pasti. Beberapa staf dan pengawal mengikuti, sementara warga yang menyaksikan mulai berbisik-bisik penuh kecemasan. Pak Togar, dengan wajah merah padam karena gabungan kemarahan dan ketakutan, terpaksa mengikuti dari belakang. Matanya melototi rumah Randy seolah ingin membakarnya dengan pandangan. Randy, dari balik pintu, melihat Bupati mendekat. Jantungnya hampir melompat dari dada. Ini di luar rencananya. Ia tidak siap untuk konfrontasi langsung di depan rumahnya sendiri, dengan Pak Togar yang mengamuk di belakang. Ketukan di pintu terdengar. Bukan ketukan kasar seperti Pak Togar, tetapi ketukan yang berirama dan cukup halus. Permisi. Suara itu terdengar dari balik pintu. Suara yang tenang namun berotoritas. Suara Bupati Saroji. Dengan tangan gemetar hebat, Randy membuka pintu. Cahaya pagi menerpa wajahnya yang pucat dan kurus. Ia tampak begitu kecil dan rapuh di hadapan pria berkemeja putih itu dan rombongan yang kini memadati halaman depan rumahnya yang sempit. "Namamu siapa, Nak?" tanya Bupati Saroji. Suaranya sengaja dilembutkan, namun matanya mengamati dengan cermat setiap detail. Pakaian Randy yang lusuh dan kebesaran, tulang pipinya yang menonjol, dan mata yang dalam dengan lingkaran hitam. Randy membuka mulut, tapi suaranya tertahan. Ia melihat di belakang Bupati, wajah Pak Togar yang mengerikan, penuh ancaman diam. Ia juga melihat wajah-wajah warga, ada yang penuh empati, ada yang penuh ketakutan. Randy, Pak." Akhirnya ia berhasil mengeluarkan suara serak. "Kamu tinggal sendirian di sini?" tanya Bupati lagi, sambil melirik ke dalam ruangan yang gelap dan hampir kosong. Randy mengangguk. Lidahnya terasa keluh.
Instingnya menyuruhnya untuk menceritakan segalanya. Tapi rasa takut yang telah ditanamkan Pak Togar selama ini membelenggunya. Ia ingat ancaman pengusiran. Ia ingat rumah satu-satunya ini. Iya, Pak. Sendiri. Jawabnya pendek. Suaranya hampir seperti bisikan. Apakah kamu mendapat bantuan sosial dari pemerintah? Tanya Bupati. Pertanyaan yang langsung membuat Pak Togar tegang. Randy merasa formulir beasiswa di pinggangnya seperti terbakar. Ia ingin mengatakannya. Ingin melaporkan perampasan bansos. Tapi matanya kembali bertemu dengan mata Pak Togar yang menyala-nyala. Ia takut. Sungguh-sungguh takut. Saya. Gagapnya. Anak ini memang agak pendiam, Pak Bupati. Pak Togar cepat-cepat menyela, maju selangkah. Tapi kami di RT selalu memantau. Dia baik-baik saja. Kadang dapat bantuan dari tetangga yang baik hati. Kalimat itu diucapkan dengan senyum, tapi bagi Randy, itu adalah pengingat bahwa hidupnya bergantung pada kebaikan hati yang dikendalikan oleh ketakutan. Bupati Saroji memandang Randy, lalu memandang Pak Togar yang terlalu bersemangat. Sebagai pemimpin yang telah berpengalaman, ia bisa merasakan ketegangan di udara. Ia bisa melihat ketakutan yang murni di mata Randy, dan kepalsuan yang nyata di sikap Pak Togar. Baik, ucap Bupati akhirnya, tidak mendesak lebih jauh. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk berjabat, tapi untuk menepuk pundak Randy dengan lembut. Sentuhan itu hangat dan penuh empati. Terima kasih, Randy. Jika ada kesulitan, jangan ragu untuk menyampaikan. Pemerintah ada untuk mendengarkan. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Randy, ia seperti kode rahasia. Jangan ragu untuk menyampaikan. Apakah Bupati memberinya kesempatan? Atau ini hanya basa-basi belaka? Bupati kemudian berpaling dan rombongan mulai bergerak meninggalkan rumah Randy, melanjutkan tinjauan. Pak Togar melirik arah Randy sekali lagi. Pandangannya penuh peringatan, sebelum berlari mengejar Bupati sambil kembali memulai narasi pembenahannya. Pintu tertutup perlahan. Randy kembali sendirian di dalam kegelapan rumahnya. Tubuhnya masih gemetar. Ia hampir menangis. Ia hampir saja mendapat kesempatan emas. Tetapi ketakutannya membungkamnya. Ia menyentuh pinggangnya, merasakan formulir beasiswa yang masih terselip. Dokumen itu terasa seperti beban yang semakin berat. Di luar, suara rombongan semakin menjauh. Tetapi kata-kata terakhir Bupati Saroji masih bergema di telinganya. Jika ada kesulitan, jangan ragu untuk menyampaikan. Randy mengepalkan tangannya. Mungkin ini bukan akhir. Mungkin ini baru babak pertama dari pertemuan itu. Bupati telah datang ke rumahnya. Ia telah melihat. Dan yang terpenting, ia telah mencurigai sesuatu. Sekarang, Randy harus menemukan cara untuk menyampaikan, tanpa harus berhadapan langsung dengan monster yang bernama Pak Togar. Pertemuan singkat di balik pintu itu bukanlah kegagalan total. Itu adalah pengakuan diam-diam bahwa ada yang tidak beres. Dan sekarang, Randy harus memberanikan diri untuk membuat pengakuan yang sebenarnya. Sepanjang sisa kunjungan di desa Sumberrejo, Bupati Saroji tetap menunjukkan sikap ramah dan perhatian. Ia mendengarkan laporan kepala desa, menyapa warga dengan hangat, dan bahkan sempat mencicipi sedikit jajanan pasar di warung sederhana. Namun, bagi mereka yang mengenalnya dekat, seperti sekretaris daerah yang mendampingi dan beberapa staf intinya, ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Bupati pagi itu. Sorot matanya yang biasanya fokus dan langsung, kini sesekali menerawang, seolah memproses sebuah teka-teki. Insiden di rumah Randy meninggalkan jejak yang dalam di benaknya. Bukan hanya kemiskinan yang ekstrim, itu sudah sering ia jumpai. Tetapi kombinasi dari wajah Randy yang penuh ketakutan, sikap tidak wajar dari si ketua RT sementara yang terlalu defensif, dan atmosfer ketegangan yang hampir teraba di udara sekitar rumah itu, semuanya membentuk pola yang sudah tidak asing lagi bagi Pak Saroji. Pola penyembunyian, penindasan, dan kemungkinan besar, penyelewengan. Pak, berikutnya kita tinjau kelompok tani di ujung selatan, ujar kepala desa dengan suara riang, mencoba mengembalikan fokus acara. Sebentar, sahut Bupati Saroji dengan suara tenang. Ia berbalik kepada sekdanya, Pak Henry, yang berjalan di sampingnya. Henry, saya ingin Anda melakukan sesuatu. Pak Henry mendekat, siap mendengar instruksi.
Data bansos untuk desa ini. Saya ingin melihatnya. Tapi tidak dari sini. Dan tidak melalui jalur resmi kelurahan atau desa untuk sementara. Bisik Bupati, sambil tetap tersenyum kepada warga yang melambaikan tangan. Hubungi langsung bagian pendataan di dinas. Minta data mentah penerima bansos kategori keluarga miskin ekstrim dan yatim piatu untuk desa Sumberrejo. Bandingkan dengan daftar nama yang disebutkan tadi di rapat. Cepat dan diam-diam. Pak Hendri mengangguk paham. Ini bukan permintaan yang aneh. Selama 2 tahun terakhir, Bupati Saroji memang terkenal dengan sida administratif, mendadaknya untuk memerangi kebocoran dana bantuan sosial. Saya urus, Pak. Dan satu lagi, tambah Bupati, matanya sekilas menangkap Pak Togar yang sedang sibuk mengarahkan beberapa pemuda membersihkan sampah di pinggir jalan. Sebuah pemandangan yang terlalu dibuat-buat untuk sebuah desa yang terlihat begitu miskin secara struktural. Cari tahu tentang ketua RT sementara itu. Togar. Namanya? Latar belakangnya. Bagaimana bisa menjabat? Reputasinya di mata warga. Baik, Pak. Instruksi itu diberikan dengan lancar, tanpa mengubah ekspresi wajah Bupati yang tetap ramah. Ia kemudian melanjutkan kunjungannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia mengobrol dengan para petani, mendengarkan keluhan tentang harga pupuk, dan berjanji akan menindaklanjuti permintaan perbaikan irigasi. Sementara itu, di dalam mobil dinas yang diparkir di pinggir balai desa, Pak Hendri sudah bekerja. Ponselnya terhubung dengan jaringan dinas. Dalam waktu singkat, data yang diminta Bupati mulai mengalir. Dan, seperti yang diduga, ada kejanggalan. Di layar ponselnya, nama Randy jelas tercantum sebagai penerima bansos bulan ini dalam kategori yatim piatu miskin ekstrim. Status, telah menerima. Namun, ada catatan kecil dalam sistem yang diinput oleh petugas kelurahan. Konfirmasi dari ketua RT, penerima, Randy, dilaporkan sudah bekerja serabutan dan kondisi membaik, namun tetap diterima bansos atas dasar belas kasihan. Laporan itu bertentangan dengan apa yang dilihat mata. Seorang pemuda yang kondisi membaik, tidak akan memiliki tatapan kosong dan tulang pipi menonjol seperti yang dilihat Bupati. Lebih mencurigakan lagi, Pak Hendri menemukan sebuah entry lain. Sebuah formulir usulan beasiswa dan pelatihan untuk kategori yang sama, dengan nama Randy sebagai calon penerima, ternyata telah diunggah ke sistem oleh petugas kelurahan seminggu yang lalu. Namun, statusnya menunggu rekomendasi RT. Dan tidak ada aktivitas lanjutan. Ada yang disembunyikan, gumam Pak Hendri pada dirinya sendiri. Ia segera mengumpulkan screenshot dan data-data ini. Ia juga mencari informasi tentang Pak Togar. Hasilnya cepat. Dari database kependudukan dan informasi tak resmi dari beberapa sumber di kantor camat, Pak Togar diketahui memiliki beberapa laporan tidak resmi tentang praktik rentenir dan penimbunan sembako, tetapi tidak pernah ada tindakan karena kurang bukti, dan dia punya backing. Kunjungan Bupati berakhir sekitar pukul 2 siang. Sebelum meninggalkan desa, Bupati Saroji kembali berpidato singkat di depan balai, berterima kasih atas sambutan dan berjanji akan memperhatikan aspirasi warga. Ia melambaikan tangan kepada semua, termasuk kepada Randy yang kali ini hanya bisa melihat dari jendela kecil rumahnya. Begitu mobil dinas meninggalkan desa, suasana berubah drastis. Senyum palsu di wajah Pak Togar menghilang, digantikan oleh wajah lelah dan lega. Ia berpikir badai telah berlalu. Tapi di dalam mobil dinas yang melaju, badai justru dimulai. Ada temuan, Pak, lapor Pak Hendri, menyerahkan ponselnya kepada Bupati Saroji. Bupati memelototi data yang bertentangan itu. Wajahnya semakin berkerut. Ini klasik. Sang RT melaporkan kondisi membaik agar bansosnya bisa dikontrol, sementara anak itu nyaris kelaparan. Dan formulir beasiswanya ditahan. Tampaknya begitu, Pak. RT sementara ini, Togar, juga punya reputasi kurang baik. Bupati Saroji memandang keluar jendela, melihat hamparan sawah yang mengering. Korban selalu yang paling lemah. Randy itu tidak hanya kehilangan berasnya. Dia kehilangan suaranya, kehilangan keberanian untuk bicara karena diintimidasi. Apakah kita akan turun tangan langsung? Pak, bisa saja kita panggil si Togar besok. Tidak, potong Bupati dengan tegas.
Itu hanya akan membuat si Togar bersiap dan mungkin menghukum Randy lebih berat. Kita butuh pendekatan yang lebih strategis, yang membuat Randy merasa aman untuk bicara, dan sekaligus memberikan keadilan yang nyata, bukan sekadar hukuman administratif. Ia terdiam sejenak, memikirkan wajah Randy yang penuh ketakutan tadi pagi. Pemuda itu bukan hanya butuh bantuan makanan. Ia butuh perlindungan, butuh jaminan bahwa kebenarannya akan didengar tanpa balas dendam. Begini, Henry, kata Bupati akhirnya, siapkan tim kecil yang paling dipercaya. Besok, saya akan kembali ke desa Sumberrejo. Tapi bukan kunjungan resmi. Saya akan datang tanpa pemberitahuan, mungkin hanya dengan satu mobil dan sopir. Katakan pada staf lain saya ada rapat mendadak di kabupaten tetangga. Untuk menemui Randy. Tepat. Tapi bukan di rumahnya. Itu terlalu terbuka. Cari tempat yang aman, mungkin di kebun atau tempat sepi di pinggir desa. Atur agar Randy bisa kita temui tanpa sepengetahuan siapapun, terutama Pak Togar. Saya ingin mendengar ceritanya langsung, tanpa tekanan. Ini berisiko, Pak, jika ketahuan. Lebih berisiko membiarkan seorang pemuda terus menderita dan sistem intimidasi ini tetap berjalan, sahut Bupati dengan suara penuh keyakinan. Dia sudah berusaha menyampaikan sesuatu pagi tadi, tapi ketakutan membungkamnya. Sekarang, kita harus beri dia ruang aman untuk bersuara. Pak Henry mengangguk, mengagumi keteguhan hati atasannya. Saya akan atur, Pak. Saya punya kenalan yang bisa dipercaya di desa tetangga. Mereka bisa membantu mengantarkan pesan kepada Randy secara diam-diam. Bagus. Lakukan dengan hati-hati. Dan siapkan juga bantuan darurat, paket sembako, vitamin, dan uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak Randy. Bawa juga salinan formulir beasiswa itu. Kita akan isi bersama-sama dan proses langsung, tanpa melalui RT. Rencana itu sederhana namun berani. Bupati Saroji tahu, ini melangkahi prosedur birokrasi. Tapi terkadang, untuk menegakkan keadilan bagi yang paling terdepak, prosedur harus ditekuk. Malam harinya, di sebuah rumah sederhana di desa sebelah, seorang kurir rahasia, seorang pemuda yang merupakan keponakan kenalan Pak Henry, mendapatkan tugas penting. Ia diberi pesan lisan yang harus disampaikan kepada Randy. Besok siang, jam 1, tunggu di pohon beringin tua di perbatasan kebun. Bawa semua bukti. Seorang teman ingin mendengarmu. Pesan itu samar, tapi cukup untuk dipahami Randy yang sudah menunggu-nunggu sinyal. Kurir itu berhasil menemui Randy saat senja, berpura-pura sebagai penjual asongan yang tersesat. Begitu mendengar pesannya, hati Randy dipenuhi oleh gelombang harapan dan kecemasan yang baru. Ini dia, kesempatan kedua. Dan kali ini, mungkin lebih aman. Ia mengangguk pelan kepada kurir itu. Matanya bersinar dengan tekad yang telah lama tertindas. Investigasi diam-diam sang bupati telah bergulir. Dari kunjungan resmi yang penuh sandiwara, kini lahir sebuah operasi kecil untuk menegakkan keadilan. Dan bagi Randy, pohon beringin tua di perbatasan kebun itu mungkin akan menjadi titik balik hidupnya. 2 hari setelah kunjungan bupati, rasa lapar di perut Randy sudah mencapai tahap yang tak tertahankan. 2 potong singkong keras dan segenggam daun pepaya yang direbus menjadi santapan utama selama 48 jam terakhir. Tubuhnya terasa ringan namun limbung. Matanya berkunang-kunang setiap kali berdiri terlalu cepat. Pesan rahasia tentang pertemuan di pohon beringin besok siang memberikan harapan. Tapi harapan tidak bisa dimakan. Ia butuh makanan nyata, sekarang juga. Pikiran yang semakin lemah oleh kelaparan mendorongnya untuk mengambil keputusan nekat. Ia akan mendatangi warung Pak Togar. Bukan untuk meminta-minta, tapi untuk menuntut haknya. Setidaknya, minta kembalikan sebagian dari bansos yang dirampas itu. Sekantong beras kecil saja. Paling tidak untuk bertahan hingga besok. Dengan langkah gontai, Randy berjalan menuju warung Pak Togar yang terletak di persimpangan jalan utama. Warung itu ramai seperti biasa. Aroma gorengan dan kopi hitam menyeruak ke udara. Beberapa warga duduk di bangku panjang, menikmati sarapan atau sekadar ngobrol. Pak Togar sendiri terlihat sibuk di belakang etalase kayu, melayani pembeli sambil sesekali tertawa keras. Keberadaan Randy langsung menarik perhatian. Suasana riuh rendah mendadak mereda.
Semua mata tertuju padanya. Pemuda kurus berpakaian lusuh yang tampak seperti bayangan dari dunia lain yang masuk ke dalam ruang yang relatif mapan. "Selamat pagi, Pak," sapa Randy dengan suara serak, mencoba bersikap sopan. Pak Togar mengangkat kepalanya. Senyum lebar yang tadi menghiasi wajahnya segera pudar, digantikan oleh ekspresi waspada dan sedikit jijik. "Randy, ada apa? Kok keluar rumah? Bukannya seharusnya istirahat?" "Maaf mengganggu, Pak. Saya ingin bicara sebentar," kata Randy, mencoba meneguhkan suaranya. "Bicara? Di sini? Saya lagi sibuk. Lihat sendiri." Pak Togar membalikkan badan, pura-pura mengatur kaleng-kaleng rokok di rak. "Tolong, Pak. Ini penting. Hanya sebentar." Desakan Randy membuat beberapa pelanggan merasa tidak nyaman. Seorang bapak-bapak tua membayar kopinya dan segera pergi. Randy merasakan pandangan itu, tapi ia sudah tak punya pilihan. Akhirnya, dengan napas berat, Pak Togar menghampiri, berdiri di balik etalase yang memisahkan mereka. "Cepat, apa maumu?" Randy menelan ludah. "Pak, bansos yang Bapak ambil waktu itu. Saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk makan. Bisakah Bapak kembalikan sebagian? Sedikit beras saja. Saya janji tidak akan minta lagi." Suaranya terdengar memelas, namun penuh dengan sisa-sisa harga diri yang berusaha dipertahankan. Tawa pendek dan sinis meledak dari mulut Pak Togar. Beberapa pelanggan yang masih bertahan ikut mencibir. "Minta kembali? Dengar-dengar, kamu sudah dapat perhatian khusus dari Bupati kemarin. Mungkin nanti ada bantuan lebih besar. Kenapa masih minta-minta ke saya?" "Itu berbeda, Pak. Saya lapar sekarang. Saya tidak tahu kapan bantuan lain datang." "Ya, itu urusanmu." Suara Pak Togar tiba-tiba meninggi. "Kamu sudah dewasa, harusnya bisa cari kerja, bukan mengandalkan belas kasihan orang dan bansos terus. Lihat dirimu, pemuda kuat, tapi malas. Hanya mau terima beres." Tuduhan itu seperti tamparan keras di depan umum. Randy merasa pipinya panas. "Saya tidak malas, Pak. Saya sudah coba cari kerja, tapi..." "Tapi apa? Tapi tidak ada yang mau? Itu karena kamu tidak becus," potong Pak Togar, kini sepenuhnya menggunakan momentum untuk mempermalukannya. "Semua orang di sini bekerja keras. Saya pun buka warung dari pagi buta. Tapi kamu hanya nongkrong di rumah, menunggu bansos, lalu datang kemari minta-minta seperti pengemis." Kata "pengemis" itu diucapkan dengan sangat keras dan jelas, menggema di ruang warung yang sunyi. Randy melihat ke sekeliling. Wajah-wajah yang dulu pernah memberinya sedikit makanan dengan sembunyi-sembunyi, kini sebagian menghindari pandangannya, sebagian lain mengangguk setuju dengan Pak Togar. Rasa malu dan marah bergolak dalam dadanya. "Saya bukan pengemis," bantah Randy, suaranya bergetar namun lebih keras. "Itu hak saya. Bansos itu untuk saya. Bapak yang mengambilnya. Jangan berani-berani menuduh," raung Pak Togar, sekarang benar-benar marah. Ia menunjuk ke arah Randy dengan jari telunjuk yang gemuk. "Saya ambil? Saya hanya mengamankan, karena kamu tidak bisa mengelolanya. Lihat saja, baru sehari tidak ada beras, kamu sudah kelaparan dan buat masalah. Itu bukti kamu tidak bertanggung jawab." Logika yang diputar balik itu membuat Randy semakin frustasi. Air matanya mulai mengambang, tapi ia tahan. Ia tidak mau menangis di depan orang ini. "Tolong, Pak, saya hanya minta bagian saya. Sedikit saja." "Tidak ada," hardik Pak Togar. "Keluar dari sini. Kamu mengganggu usaha saya. Jika kamu masih nekat mengganggu, nanti saya panggil Hansip untuk urus kamu. Paham?" Ancaman itu terakhir. Randy merasa semua energi dan keberaniannya habis. Tubuhnya terguncang. Ia memandang sekali lagi ke etalase warung, di mana tumpukan beras dan telur dalam kemasan terlihat segar dan berlimpah. Barang-barang yang mungkin sebagian adalah hasil rampasan dari warga lain seperti dirinya. Dengan langkah terhuyung, Randy berbalik dan meninggalkan warung.
Ia masih mendengar cibiran dan gumaman dari belakang. Pantesan miskin, mentalnya pengemis. Daripada malu-maluin, mending ngurus diri. Pak Togar sabar banget sih ngadepin anak macam itu. Setiap kata seperti pisau yang menancap di punggungnya. Ia berjalan cepat, melewati jalan tanah, masuk ke gang sempit menuju rumahnya. Baru saat pintu tertutup, air mata yang selama ini ditahan menyembur deras. Ia menangis bukan hanya karena lapar, tapi karena penghinaan, karena ketidakadilan, dan karena rasa kesepian yang mencekik. Ia menangis terisak-isak di lantai tanah rumahnya, merasa seperti tidak ada satupun tempat yang aman di dunia ini. Yang tidak disadari oleh siapapun di warung itu, ada seorang pelanggan yang diam-diam mengamati seluruh kejadian. Seorang pria berusia sekitar 30-an, berpakaian santai seperti pedagang keliling, duduk di sudut paling belakang warung, menghabiskan sepiring nasi uduk. Ia adalah Mulyono, salah satu staf khusus dinas sosial yang diperintahkan Pak Hendri untuk melakukan observasi lanjutan di desa Sumberrejo setelah kunjungan Bupati. Mulyono datang sejak pagi, berpura-pura sebagai pedagang yang sedang lewat. Tugasnya adalah mengamati dinamika sosial, khususnya interaksi antara Pak Togar dan warga miskin. Ia telah mencatat beberapa hal. Bagaimana Pak Togar mematok harga sedikit lebih tinggi kepada warga yang terlihat sangat miskin, bagaimana ia meminjamkan uang dengan catatan, dan bagaimana beberapa warga tampak takut kepadanya. Konflik dengan Randy tadi adalah bukti langsung yang ia cari. Mulyono dengan diam-diam merekam suara percakapan itu menggunakan perekam mini di saku bajunya. Ia juga mencatat detail-detail penting. Pengakuan tidak langsung Pak Togar bahwa ia mengamankan bansos, ancaman menggunakan hansip, dan yang paling penting, pengakuan Randy bahwa bansos itu adalah haknya yang diambil. Begitu Randy pergi dan suasana warung kembali normal, Mulyono membayar makanan dan pergi. Ia berjalan ke ujung desa, memastikan tidak ada yang mengikutinya, kemudian menelepon Pak Hendri. "Saya dapat bukti kuat, Pak," lapor Mulyono dengan suara rendah. Si Togar memang memeras dan menghina si anak, Randy, di depan umum. Ada rekaman. Juga ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan ancaman. Bagus. Segera kembalilah ke kantor. Bapak Bupati perlu mendengar ini langsung. Perintah Pak Hendri di seberang telepon. Mulyono menutup telepon dan melirik ke arah jalan sempit tempat Randy menghilang. Sebuah rasa iba yang dalam menyergapnya. Ia telah melihat banyak kemiskinan dalam pekerjaannya, tapi jarang melihat seorang pemuda yang begitu terpojok dan dihinakan secara sistematis oleh tetangganya sendiri. Sementara itu, di dalam rumah petaknya, Randy sudah berhenti menangis. Matanya merah, tapi ada sesuatu yang mengeras di dalam hatinya. Penghinaan tadi, ironisnya, telah membakar sisa-sisa ketakutannya. Ia sekarang lebih marah daripada takut. Ia mengeluarkan formulir beasiswa dari persembunyiannya. Kertas itu sedikit lembab karena keringat dan mungkin air mata. "Besok," bisiknya lirih ke dalam ruangan kosong. "Besok di pohon beringin. Aku akan cerita semuanya. Aku tidak akan diam lagi." Konflik di warung Togar bukanlah akhir. Itu adalah katalis. Rasa lapar dan penghinaan telah menempa tekad Randy menjadi baja. Dan tanpa diketahuinya, aksinya yang nekat itu justru telah memberikan bukti penting bagi pihak yang sedang berusaha membelanya. Pertemuan rahasia besok siang bukan lagi sekadar harapan, tapi kini menjadi sebuah pertempuran kecil yang harus dimenangkannya. Untuk makanannya, untuk rumahnya, dan untuk harga dirinya yang telah tercabik-cabik di warung tetangganya sendiri. Malam itu, di rumah dinas Bupati, cahaya lampu belajar masih menyala. Pak Saroji duduk di balik mejanya. Wajahnya tegang di bawah sorot lampu. Di hadapannya terbentang laporan tertulis dari Pak Hendri, dilengkapi dengan transkrip rekaman suara yang diambil Mulyono di warung Pak Togar. Di layar laptopnya, tersaji data-data perbandingan yang mencengangkan. Daftar penerima bansos resmi dari dinas versus daftar versi yang disetorkan oleh Pak Togar ke kelurahan. "Lihat ini, Hendri," ujar Bupati dengan suara datar namun berisi amarah yang tertahan. Jarinya menunjuk sebuah baris di layar. "Menurut data kita, Randy menerima beras 5 kg, telur 30 butir, minyak 2 liter, dan gula 1 kg. Tapi di laporan Togar ke kelurahan, tertulis, Randy menerima 3 kg beras, telur 15 butir. Laporan dari keluarga cukup membantu.
Itu pemotongan yang jelas, Pak, sahut Pak Henry. Dan itu baru untuk Randy. Kita bandingkan dengan beberapa nama lain, polanya sama. Penerima yang lemah, yatim, atau jompo, selalu ada pengurangan dalam laporan, seolah-olah mereka menerima lebih sedikit. Sedangkan untuk keluarga-keluarga yang dekat dengan Togar atau yang dia anggap kooperatif, laporannya normal, bahkan kadang ada tambahan. Dan rekaman suara ini, Bupati menghela nafas berat, memutar ulang cuplikan suara Pak Togar yang menghardik Randy. Kata-kata, pengemis, malas, dan tidak bertanggung jawab terdengar jelas. Disusul ancaman akan memanggil Hansip. Ini bukan sekadar penyelewengan administratif. Ini intimidasi dan perendahan martabat. Di depan umum pula. Belum lagi informasi tentang formulir beasiswa yang sengaja ditahan. Semua potongan puzzle itu membentuk gambaran yang utuh dan menjijikan. Seorang penguasa kecil yang memanfaatkan kemiskinan tetangganya untuk mengukuhkan kekuasaan dan keuntungan pribadi. Bagaimana dengan persiapan untuk pertemuan besok? Tanya Bupati, menutup laptopnya. Semua sudah siap, Pak. Mulyono akan menjemput Randy dengan alasan yang aman, mengajaknya membantu kerja bakti di desa sebelah. Mereka akan bertemu kita di pohon beringin yang sudah kita pastikan sepi. Sopir dan satu pengawal pribadi sudah briefing. Tidak ada yang tahu kecuali kita berempat dan Mulyono. Baik, Bupati menganggap. Matanya menatap foto kecil di sudut mejanya. Foto seorang anak laki seusia Randy, anaknya yang sedang menuntut ilmu di luar negeri. Besok, kita harus memberinya lebih dari sekadar bantuan. Kita harus memberinya kepercayaan bahwa sistem bisa bekerja untuk orang seperti dia. Keesokan harinya, tepat pukul 12.45, Randy sudah berada di bawah naungan pohon beringin tua yang akarnya menjulur seperti ular raksasa. Tempat ini sepi, terletak di perbatasan kebun dan hutan kecil, jauh dari permukiman. Hatinya berdebar-debar tak karuan. Ia memegang erat sebuah kantong plastik hitam usang yang berisi formulir beasiswa, kwitansi kosong bansos yang masih ia simpan, dan secari kertas di mana ia telah menuliskan poin-poin yang ingin ia sampaikan, mulai dari perampasan bansos, ancaman pengusiran, hingga intimidasi di warung. Tepat pukul 1, sebuah mobil pikap sederhana berwarna biru tua mendekat dan berhenti di jalan tanah beberapa meter darinya. Dari dalam turun Mulyono, yang kemarin Randy lihat sebagai pedagang keliling di warung Togar, tapi kini berpakaian lebih rapi. Randy? Tanya Mulyono dengan suara ramah. Randy menganggap, masih waspada. Saya Mulyono, dari tim Bupati. Ayo, kita jalan sedikit. Teman kita sudah menunggu di tempat yang lebih nyaman. Mulyono mengajak Randy berjalan kaki menyusuri jalan setapak di balik pohon, menuju sebuah gubuk tua milik penjaga kebun yang sudah tidak dipakai. Di depan gubuk itu, berdiri dua orang. Bupati Saroji, kali ini hanya mengenakan kemeja kotak-kotak dan celana chino sederhana, serta Pak Henry. Begitu melihat Bupati, Randy nyaris tidak percaya. Sang pemimpin benar-benar datang, tanpa rombongan, tanpa sirene. Hanya seperti seorang bapak yang akan menemui anaknya. Selamat siang, Randy. Sapa Bupati Saroji dengan senyum hangat, jauh dari kesan formal kunjungan sebelumnya. Terima kasih sudah mau datang. Randy hanya bisa membungkuk hormat. Lidahnya terasa kaku. Siang, Pak Bupati. Mari kita masuk, bicara di dalam saja. Ajak Bupati, memimpin masuk ke gubuk yang sudah diberi beberapa kursi plastik sederhana. Begitu duduk, Bupati langsung membuka percakapan. Randy, saya ingin kamu berbicara dengan jujur. Apapun yang kamu katakan di sini, akan aman. Tidak ada yang akan menyakitimu. Saya janji. Kalimat pembuka itu melepas semua kekakuan. Randy menarik nafas dalam-dalam. Lalu, seperti bendungan yang jebol, ia mulai bercerita. Dimulai dari hari bansos datang, bagaimana Pak Togar masuk dan mengancam, bagaimana ia terpaksa menyerahkan bungkusan itu, hari-hari kelaparan yang menyiksa, upayanya mencari informasi tentang kunjungan Bupati, penghinaan di warung, dan ketakutannya yang terus-menerus akan kehilangan rumah. Suaranya kadang terputus oleh isak. Tangannya gemetar memegang kantong plastik berisi bukti-bukti. Dia bilang saya pengemis. Pak, tapi itu hak saya. Saya hanya ingin makan, ucap Randy. Air mata mengalir deras di pipinya yang kempis.
Dan dia pegang formulir beasiswa saya. Pak, katanya butuh rekomendasi RT. Tapi saya tahu dia tidak akan pernah kasih. Dia takut saya maju. Takut saya bisa lepas dari dia. Bupati Saroji mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menyela. Wajahnya semakin serius. Begitu Randy selesai, Bupati memandangnya dengan mata berbinar penuh empati. Kamu sangat berani, Randy. Bertahan dalam kondisi seperti itu bukanlah hal mudah. Kemudian, Bupati mengambil dokumen dari tangan Pak Henry. Dan kami sudah mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung ceritamu. Bupati menunjukkan printout data perbedaan bansos, transkrip rekaman suara dari warung, dan juga salinan formulir beasiswa yang statusnya mandek di sistem. Lihat ini. Semua kebohongan Pak Togar tercatat di sini. Dia bukan hanya merampas bantuanmu, tapi juga memutarbalikkan fakta ke pemerintah. Melihat bukti-bukti nyata itu, Randy terpana. Ia tidak menyangka bahwa orang sepenting Bupati akan melakukan penyelidikan mendalam untuk kasusnya. Jadi, Bapak percaya saya? Tidak hanya percaya, Randy. Kami memiliki bukti. Dan sekarang, dengan pengakuanmu, kita memiliki kesaksian langsung. Bupati kemudian mengambil formulir beasiswa asli dari dalam kantong plastik Randy. Mengenai ini, kita tidak perlu rekomendasi RT yang korup. Saya, sebagai Bupati, akan memberikan rekomendasi dan jaminan langsung. Formulir ini akan kita proses hari ini juga. Randy tidak bisa berkata-kata. Rasanya seperti mimpi. Semua derita dan ketakutan seakan terbayar lunas pada detik itu. Tapi, lanjut Bupati, wajahnya menjadi tegas. Keadilan harus ditegakkan. Pak Togar tidak boleh dibiarkan. Apa yang kamu inginkan terjadi padanya? Pertanyaan itu mengejutkan Randy. Ia belum pernah memikirkan untuk menghukum Pak Togar. Selama ini, yang ia pikirkan hanya bertahan dan melarikan diri dari cengkeramannya. Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya ingin bansos saya kembali, dan rumah saya aman. Dan, saya ingin bisa sekolah seperti yang diformulir itu. Jawaban yang polos dan penuh pengampunan itu justru menyentuh hati Bupati. Kamu anak yang baik, Randy. Tapi membiarkan orang seperti Pak Togar bebas, berarti membiarkan dia menyakiti orang lain lagi. Dia harus bertanggung jawab secara hukum. Bupati kemudian menjelaskan rencananya. Pertama, ia akan memastikan Randy aman. Pak Togar akan segera ditangkap dan ditahan pihak berwajah atas tuduhan penggelapan bansos, pemerasan, dan pengancaman. Kedua, semua bansos yang dipotong akan dikembalikan kepada penerima yang berhak, termasuk Randy, dengan tambahan sebagai kompensasi. Ketiga, proses beasiswa Randy akan diproses secara khusus dan dipercepat. Untuk sementara, setelah penangkapan Pak Togar, kamu mungkin akan mendapat tekanan sosial dari sebagian warga yang pro padanya. Tapi kamu tidak sendirian. Saya akan menugaskan seorang pendamping dari Dinas Sosial untuk membantumu, termasuk jika perlu membantumu pindah sementara ke asrama pelatihan. Randy mengangguk, mencerna semua informasi itu. Ia merasa seperti sedang dalam pusaran perubahan yang terlalu cepat. Tapi intinya jelas, teror itu akan segera berakhir. Ada satu hal lagi, kata Bupati, menatap Randy dalam-dalam. Besok, saya akan mengadakan pertemuan darurat dengan seluruh warga desa Sumberrejo. Saya ingin kamu hadir di sana. Dan jika kamu berani, saya ingin kamu bersedia untuk menceritakan apa yang telah terjadi padamu di depan semua warga. Ini penting, bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk membuka mata semua orang bahwa ketidakadilan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Tapi itu terserah kamu. Tidak ada paksaan. Menghadapi seluruh warga, Randy merasa ngeri. Tapi ia ingat penghinaan di warung, tatapan tak acuh tetangga, dan rasa isolasi yang ia alami. Mungkin ini juga kesempatannya untuk membuka suara, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran harus ditegakkan. Saya akan coba, Pak, jawab Randy perlahan. Bagus, ucap Bupati, berjalan mendekat dan meletakkan tangan di pundak Randy. Kamu tidak sendiri. Saya akan di sana. Dan ingat, mulai hari ini, hidupmu akan berubah. Fokusmu sekarang adalah kesehatan dan masa depanmu.
Biarkan kami yang urus sisanya. Pertemuan rahasia di gubuk itu berakhir dengan Randy merasa seperti manusia baru. Beban ribuan ton seolah luruh dari pundaknya. Ia pulang dengan diantar Mulyono, kali ini dengan beberapa paket makanan yang dibawakan Bupati dan janji bahwa besok pagi tim akan datang untuk mengawal proses hukum. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Randy makan dengan kenyang. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidur dengan harapan yang nyata, bukan hanya angan-angan. Kebohongan telah terungkap, dan kebenaran, meski pahit, akhirnya menemukan jalannya untuk bersinar. Malam setelah pertemuan rahasia di gubuk itu, Randy tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam ingatannya yang baru saja dewasa. Tidak ada mimpi buruk tentang kelaparan atau kejaran. Hanya kelegaan yang dalam, seperti orang yang baru saja diselamatkan dari tenggelam dan kini berbaring di pantai yang aman, merasakan hangatnya matahari. Namun, pagi harinya, kegelisahan kembali menyergap. Ini bukan lagi kegelisahan karena takut akan ancaman Pak Togar, melainkan kecemasan akan apa yang akan terjadi hari ini. Bupati akan mengadakan pertemuan darurat dengan seluruh warga. Dan ia, Randy, diminta untuk bersedia berbicara. Pikirannya berkecamuk. Apa yang akan dikatakan warga? Bagaimana reaksi keluarga Pak Togar? Apakah ada yang akan membelanya? Atau justru menyalahkannya karena mengacaukan ketenangan desa? Ia duduk di ambang pintu, memandangi fajar yang mulai merekah. Di tangannya, ia memegang secari kertas yang telah ia tulis semalam setelah pulang. Sebuah catatan kecil berisi poin-poin yang ingin ia sampaikan. Tapi kata-katanya terasa kaku dan tidak mewakili seluruh isi hatinya yang bergejolak. Tak lama setelah matahari terbit, sebuah mobil dinas sederhana berhenti di depan rumahnya. Dari dalam turun Mulyono, ditemani seorang perempuan paruh baya dengan wajah ramah dan mengenakan kemeja dinas sosial. Selamat pagi, Randy. Ini Ibu Sari, dari Dinas Sosial. Dia akan mendampingimu hari ini dan seterusnya, kata Mulyono. Ibu Sari menyapa dengan hangat dan langsung menunjukkan empati. Kami dengar ceritamu, Nak. Hari ini, kami di sini untuk membantumu. Kamu tidak perlu takut. Mereka membawa paket sarapan sederhana, nasi bungkus dan teh manis hangat. Sambil sarapan, Ibu Sari menjelaskan rencana hari ini. Pertemuan akan diadakan di Balai Desa pukul 9. Tim Bupati dan aparat sudah bersiap. Pak Togar akan dipanggil untuk pertemuan itu dengan alasan rapat koordinasi. Begitu dia datang, akan langsung dilakukan penahanan oleh polisi yang sudah bersiap. Randy menelan ludah. Dia akan ditangkap di depan semua orang. Untuk efek jera dan transparansi, iya, jawab Ibu Sari dengan lembut. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kamu akan aman. Setelah itu, Bupati akan meminta kesaksianmu. Tapi ingat, kamu hanya perlu berbicara jika kamu merasa sanggup. Tidak ada paksaan. Randy mengangguk, mencoba menenangkan diri. Ia ingat kata-kata Bupati, ini penting untuk membuka mata semua orang. Pukul 8.30, mereka berangkat menuju Balai Desa. Perjalanan singkat itu terasa seperti perjalanan paling panjang dalam hidup Randy. Setiap langkah mendekati balai, dadanya berdegup semakin kencang. Ia melihat warga-warga berduyun-duyun menuju ke arah yang sama, wajah-wajah penuh tanda tanya dan kecemasan. Desas-desus sudah beredar bahwa Bupati datang dengan tiba-tiba dan mengadakan pertemuan darurat. Beberapa warga yang melihat Randy didampingi petugas, mulai berbisik-bisik dengan pandangan penuh spekulasi. Balai desa sudah penuh sesak ketika mereka tiba. Suasana tegang menggantung di udara. Di depan, di atas panggung kecil, sudah duduk Bupati Saroji, kepala desa, beberapa perangkat kelurahan, dan 2 orang polisi berseragam. Pak Togar belum terlihat. Randy dibawa ke sisi panggung, di sebuah kursi yang agak tersembunyi di balik tirai. Dari sana, ia bisa melihat seluruh ruangan tanpa terlalu terpapar. Ibu Sari duduk di sampingnya, sesekali memberikan isyarat agar tetap tenang. Tepat pukul 9, Bupati Saroji membuka pertemuan. Suaranya yang tenang namun berwibawa langsung meredam gemuruh suara warga. Warga desa Sumberrejo yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Saya memanggil pertemuan darurat ini karena ada hal sangat penting yang harus kita selesaikan bersama.
Sesuatu yang menyangkut keadilan, kebenaran, dan martabat kita sebagai manusia. Semua mata tertuju ke panggung. Sunyi yang menegangkan menyelimuti ruangan. Beberapa hari lalu, saya berkunjung ke desa ini. Saya melihat banyak hal. Dan saya juga mendengar sesuatu yang mengusik hati nurani saya. Bupati berhenti sejenak. Matanya menyapu kerumunan. Karena itu, saya melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan hasilnya, sayangnya, membuktikan adanya penyelewengan, intimidasi, dan ketidakadilan yang terjadi di tengah kita. Suara berbisik mulai terdengar lagi. Bupati mengangkat tangan untuk menenangkan. Untuk itu, saya meminta Bapak Togar, Ketua RT sementara, untuk hadir ke depan. Semua kepala menoleh ke pintu masuk. Pak Togar, dengan wajah masih menunjukkan sisa-sisa kepercayaan diri tapi sudah mulai dihiasi keraguan, berjalan maju. Ia masih tersenyum, berusaha terlihat santai. Ada apa, Pak Bupati? Saya siap melaporkan. Begitu Pak Togar sampai di depan panggung, Bupati memberi isyarat halus. Dua polisi yang tadi duduk, maju dengan sigap. Bapak Togar, Anda ditahan untuk sementara untuk diperiksa terkait dugaan penggelapan bantuan sosial, pemerasan, dan pengancaman. Suara polisi yang satu menggema keras di balai yang sunyi. Wajah Pak Togar berubah pucat pasi. Senyumnya lenyap. Apa? Ini salah. Fitnah. Siapa yang menghasut? Teriaknya, matanya liar mencari-cari, dan akhirnya tertuju pada tirai di sisi panggung di mana Randy duduk. Dia. Pasti si Randy yang malas itu. Dia yang berbohong. Teriakan itu memecah ketegangan menjadi kehebohan. Beberapa warga yang pro Togar mulai bersuara, membelanya. Suasana hampir ricuh. Bupati Saroji mengambil alih mikrofon. Suaranya kini lebih keras dan tegas. Tenang. Ini bukan tentang hasutan. Ini tentang bukti. Dia mengangkat sebuah amplop berisi dokumen. Saya memiliki data resmi dari dinas. Saya memiliki rekaman suara Bapak Togar menghina dan mengancam. Saya memiliki laporan perbedaan antara bantuan yang diterima dan yang dicatat. Dan yang terpenting, saya memiliki korban yang selama ini disuruh diam karena takut. Semua kembali terdiam. Bupati kemudian menoleh ke arah Randy. Randy, maukah kamu maju ke sini dan menceritakan yang sebenarnya? Detik-detik itu terasa abadi bagi Randy. Jantungnya berdebar kencang hingga ia merasa akan pingsan. Ia melihat wajah Ibu Sari yang mengangguk penuh dukungan. Ia melihat wajah Bupati yang menenangkan. Ia juga melihat wajah-wajah warga. Ada yang penuh harap, ada yang masih sinis, ada yang takut. Dengan kaki yang gemetar, Randy berdiri dan berjalan perlahan ke tengah panggung. Ia merasa semua mata menatapnya, membakarnya. Di depannya, Pak Togar yang sudah dibekap polisi masih melotot dengan kebencian yang menggelegar. Mikrofon diletakkan di hadapannya. Randy menarik nafas sangat dalam. Lalu, ia mulai berbicara. Suaranya awalnya pelan dan gemetar. Nama saya Randy. Saya yatim piatu. Tinggal sendirian di rumah orang tua saya yang sudah lapuk. Ia berhenti, menelan ludah. Beberapa minggu lalu, saya dapat bansos. Itu satu-satunya harapan saya untuk bisa makan sebulan. Lalu, ceritanya mengalir. Tentang kedatangan Pak Togar yang mengancam akan mengusirnya jika tidak menyerahkan bansos. Tentang hari-hari kelaparan yang menyiksa, memakan singkong dan mengandalkan belas kasihan tetangga yang sembunyi-sembunyi. Tentang formulir beasiswa yang diberitahukan tapi tidak pernah bisa ia dapatkan rekomendasinya. Dan tentang penghinaan di warung, di mana ia disebut pengemis dan pemalas di depan banyak orang. Suaranya semakin lantang seiring ceritanya. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi ia tidak peduli lagi. Ini adalah kebenarannya. Ini adalah penderitaannya yang selama ini dipendam. Saya tidak minta banyak. Saya hanya ingin makan. Hanya ingin bisa sekolah atau belajar keterampilan seperti yang dijanjikan di formulir itu. Tapi setiap kali ada harapan, diambil. Setiap kali saya mencoba bertahan, dihina. Randy menatap ke arah warga. Matanya berkaca-kaca namun penuh ketegasan. Saya tahu banyak dari bapak dan ibu yang tahu. Tapi takut. Saya juga takut.
Tapi saya tidak bisa diam lagi. Karena jika saya diam, besok mungkin bukan hanya bansos saya yang diambil, tapi rumah satu-satunya peninggalan orang tua saya. Atau mungkin nyawa saya karena kelaparan. Keheningan di balai desa kini berbeda. Bukan lagi tegang, tetapi penuh dengan kesadaran yang menyakitkan. Beberapa ibu-ibu mulai menyeka air mata. Beberapa bapak-bapak menunduk malu. Kebenaran yang diucapkan oleh seorang pemuda kurus dengan suara serak itu ternyata lebih mengguncang daripada segala pidato Bupati. Setelah Randy selesai, Bupati Saroji kembali mengambil alih. Inilah suara yang selama ini dibungkam. Inilah wajah dari korban keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Apakah kita akan membiarkan ini? Seruan Bupati dijawab oleh bisikan, "Tidak," yang semakin keras dari banyak warga. Pertemuan itu berlanjut dengan penjelasan hukum yang akan menjerat Pak Togar, dan komitmen Bupati untuk mengembalikan semua bansos yang dipotong. Tapi momen yang paling diingat semua orang adalah ketika Randy, setelah turun dari panggung, justru didekati oleh Bu Siti, tetangganya yang selama ini diam. Bu Siti memeluk Randy erat-erat, sambil menangis. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu tahu, tapi Ibu takut." Pelukan itu seperti memecah tembok es. Beberapa warga lain mulai mendekat, menyalami Randy, menyatakan dukungan dan permintaan maaf. Randy, yang masih diliputi emosi, hanya bisa mengangguk dan tersenyum kecil melalui air matanya. Di sana, di balai desa yang sama tempat ia pernah dihina dan diasingkan secara tidak langsung, Randy tidak hanya mendapatkan keadilan. Ia mendapatkan pengakuan. Air matanya yang tumpah bukan lagi air mata penderitaan, melainkan air mata kebenaran yang akhirnya terbebas. Dan bagi warga desa Sumberrejo, pagi itu adalah sebuah cermin yang memaksa mereka untuk melihat bahwa kadang, diam terhadap ketidakadilan sama bersalahnya dengan melakukan ketidakadilan itu sendiri. Setelah kehebohan awal mereda, suasana di balai desa masih penuh dengan energi yang intens. Pak Togar, yang kini tangan terborgol longgar, berdiri di sudut depan panggung dengan kepala tertunduk, dikawal ketat oleh 2 polisi. Wajahnya yang dulu penuh kesombongan kini pucat, berminyak oleh keringat dingin. Ia tidak lagi berteriak, tapi matanya masih sesekali melirik arah Randy dengan sisa kebencian yang tak tersampaikan. Bupati Saroji tidak membuang waktu. Ia berdiri kembali di depan mikrofon, dengan suara yang tenang namun memotong seperti pisau bedah. "Saudara-saudara, apa yang terjadi di desa ini bukan sekadar masalah Pak Togar dan Randy. Ini adalah ujian bagi kita semua, sebagai warga, sebagai masyarakat, dan sebagai manusia." Dia berjalan mendekati meja di mana dokumen-dokumen bukti telah disusun rapi. Pak Hendri dan Mulyono sudah menyiapkan proyektor kecil dan layar. "Izinkan saya menunjukkan kepada Anda semua bukti-bukti yang telah kami kumpulkan. Ini bukan rekayasa. Ini data resmi pemerintah." Layar putih turun, dan cahaya proyektor menampilkan data pertama, daftar penerima bansos resmi dari Dinas Sosial Kabupaten. Nama Randy dan beberapa warga lainnya yang dikenal miskin tertulis jelas di sana, dengan rincian bantuan lengkap. "Lihatlah," ucap Bupati. "Ini hak Anda semua yang diberikan negara." Slide berikutnya muncul. Daftar versi laporan RT, Togar, ke kelurahan. Baris demi baris ditunjukkan. Di samping nama Randy, tertulis, "Kondisi membaik," dengan jumlah bansos yang dipotong hampir separuh. Di nama-nama lain, ada yang dikurangi, ada yang tidak ada laporan, dan ada pula yang ditambahi, biasanya nama-nama yang diketahui dekat dengan Pak Togar atau keluarganya. Gemuruh suara warga semakin keras. Beberapa mulai saling memandang. "Wah, itu nama mertua Togar, dapatnya malah lebih banyak dari saya," bisik seorang bapak. "Saya juga, dapat minyak cuma 1 liter, katanya lagi langka," sahut seorang ibu. "Ini baru permukaannya," sambung Bupati, suaranya tetap tenang di tengah riuh. Slide berikutnya menunjukkan foto-foto kondisi rumah Randy yang diambil diam-diam oleh Mulyono. Dinding lapuk, atap bocor, interior nyaris kosong. Diberi keterangan, kondisi membaik. Kemudian, transkrip rekaman suara dari konflik di warung ditampilkan. Kata-kata kasar, pengemis, malas, dan ancaman memanggil Hansip terpampang besar-besaran. Bupati bahkan memutar sebagian kecil rekaman audio itu. Suara Pak Togar yang menghardik terdengar jelas, menusuk hati.
Dan yang terakhir, lanjut Bupati, menampilkan formulir beasiswa Randy yang statusnya mandek. Sebuah kesempatan untuk seorang yatim piatu mengubah nasibnya, ditahan tanpa alasan. Hanya karena kekuasaan seorang oknum untuk memastikan seorang pemuda tetap lemah dan tergantung. Ruangan hening sejenak. Fakta-fakta yang disajikan dengan gamblang itu tak terbantahkan. Banyak warga yang selama ini hanya menduga-duga, kini melihat kebenaran dengan mata kepala mereka sendiri. Rasa malu, marah, dan bersalah bercampur aduk di udara. Bupati kemudian menatap langsung ke arah Pak Togar. Bapak Togar, di hadapan warga desa yang Anda pimpin, atau lebih tepatnya, Anda kendalikan, apakah Anda masih menyangkal semua ini? Semua mata tertuju pada Pak Togar. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Bibirnya bergetar, berusaha mencari kata-kata pembelaan. Tapi di hadapan bukti-bukti yang begitu konkret dan tatapan ratusan pasang mata yang kini penuh dengan kekecewaan dan kecurigaan, semua pembelaan runtuh. Ah, itu, ada penjelasannya. Ucapnya lemah, suaranya serak. Saya hanya ingin mendistribusikan dengan lebih adil. Ada yang lebih butuh. Lebih butuh? Sela Bupati, tidak dengan amarah, tapi dengan nada bertanya yang tajam. Menurut standar siapa? Menurut kebutuhan keluarga Anda sendiri? Atau menurut siapa yang takut pada Anda? Pak Togar tidak bisa menjawab. Kepalanya kembali tertunduk. Aura penguasa kecil yang dulu dimilikinya sudah menguap tanpa sisa, digantikan oleh sosok yang tercoreng dan terpojok. Ini bukan kesalahan distribusi, Bapak Togar. Ini adalah kejahatan. Anda memanfaatkan kemiskinan, memeras yang lemah, dan membungkam suara kebenaran. Bupati kemudian berpaling ke arah warga. Dan pertanyaannya sekarang adalah, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa selama ini tidak ada yang berani bersuara? Pertanyaan itu menggantung, menyentuh hati nurani setiap orang yang hadir. Beberapa warga menunduk, tidak sanggup menahan pandangan Bupati. Karena takut, jawab Bupati sendiri, dengan suara yang kini lebih berempati. Karena kita membiarkan budaya takut tumbuh subur. Takut diancam, takut dikucilkan, takut kehilangan sedikit kemudahan yang kita punya. Sampai-sampai, kita rela mengorbankan hak orang lain, bahkan seorang yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa, untuk rasa aman, semu kita sendiri. Ucapan itu menusuk langsung ke jantung. Beberapa warga mulai meneteskan air mata, mungkin karena malu, mungkin karena tersentuh. Tapi hari ini, lanjut Bupati, suaranya kembali menguat, kita putus mata rantai itu. Dimulai dengan menegakkan keadilan untuk Randy. Dan dimulai dengan meminta pertanggungjawaban dari orang yang telah menyalahgunakan kepercayaan kita. Ia memberi isyarat pada polisi. Bawa Bapak Togar untuk proses hukum lebih lanjut. Semua bukti akan kami serahkan kepada yang berwajib. Pak Togar dibawa keluar dari balai desa di antara tatapan hina dan bisik-bisik warga. Langkahnya tertatih-tatih. Di luar, beberapa anggota keluarganya yang hadir mencoba mendekat, tapi dihalau oleh polisi. Istri dan anak-anaknya menangis, tapi simpati warga terhadap mereka pun terbatas. Banyak yang tahu mereka juga ikut menikmati hasil ketidakadilan itu. Setelah Pak Togar dibawa pergi, Bupati kembali berbicara. Penghakiman di lapangan ini bukan akhir. Ini awal dari perbaikan. Pemerintah akan segera mengadakan pemilihan RT yang demokratis dan transparan. Tim dari Dinas Sosial akan mendata ulang semua penerima bansos dengan verifikasi langsung. Dan untuk Randy, Bupati menoleh ke arah Randy yang masih duduk di sisi panggung, ditemani Ibu Sari. Untuk Randy, tidak hanya haknya yang akan dikembalikan. Kami akan memastikan dia mendapatkan masa depan yang layak. Beasiswanya akan diproses secepatnya. Rumahnya akan direnovasi. Dan yang terpenting, dia akan didampingi hingga benar-benar mandiri. Tepuk tangan riuh menggema di balai desa. Kali ini, tepuk tangan itu tulus, penuh dengan harapan baru. Randy, yang mendengar namanya disebut, merasa dadanya dipenuhi oleh rasa syukur yang tak terhingga. Air matanya yang belum kering, kini kembali mengalir. Tapi kali ini bersama dengan senyuman kecil di bibirnya. Penghakiman di lapangan itu mungkin keras. Tapi bagi desa Sumberrejo,
Itu adalah operasi yang diperlukan untuk mengangkat tumor yang telah lama menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan mereka. Dan bagi Randy, itu adalah pembebasan resmi dari penjara ketakutan yang telah mengurungnya selama bertahun-tahun. Kebenaran telah menang. Dan kini, langkah berikutnya adalah membangun kembali, baik untuk dirinya, maupun untuk desa yang mulai belajar untuk tidak lagi dia melihat ketidakadilan. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan bersejarah di balai desa. Udara pagi di desa Sumberrejo terasa lebih segar. Atau mungkin itu hanya perasaan Randy saja. Ia berdiri di depan rumah petaknya yang sama, namun kini telah berubah. Dinding kayunya yang lapuk telah diganti dengan yang baru, dicat warna hijau muda yang cerah. Atap seng yang bocor telah diperbaiki dengan rapi. Sebuah jendela kaca kecil telah dipasang, menerangi bagian dalam yang kini berisi beberapa perabot sederhana namun layak. Sebuah kasur tipis, meja belajar, dan rak buku kecil. Randy mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam yang rapi, seragam siswa sekolah kejuruan. Di tangannya, ia memegang erat sebuah tas ransel berisi buku-buku dan perlengkapan sekolah. Wajahnya yang dulu pucat dan cekung kini telah terisi, meski belum sepenuhnya berisi. Yang paling berubah adalah matanya. Cahaya lesu dan takut telah digantikan oleh semangat dan fokus yang tenang. Hari ini adalah hari pertama ia berangkat ke kota untuk memulai program pelatihan keterampilan sekaligus sekolah paket C di sebuah lembaga yang didanai oleh beasiswa khusus dari pemerintah kabupaten. Program ini adalah hasil langsung dari intervensi Bupati Saroji. Formulir yang dulu ia sembunyikan seperti harta karun, kini telah menjelma menjadi tiket nyata menuju masa depan. Dari kejauhan, sebuah mobil dinas berwarna hitam mendekat. Bukan mobil mewah, tetapi mobil dinas sosial yang biasa digunakan untuk menjemput peserta program. Mobil itu berhenti di depan rumah Randy. Dari dalam keluar Ibu Sari, pendampingnya selama ini, dengan senyum lebar. "Sudah siap, Randy?" tanyanya. Randy mengangguk, tak bisa menyembunyikan kegugupannya. "Siap, Bu. Ingat, ini hanya awal. Kamu akan tinggal di asrama pelatihan selama seminggu untuk orientasi, lalu akan disesuaikan dengan jadwal sekolah dan pelatihan. Jangan lupa janjimu pada Bupati." Randy tersenyum kecil. Janjinya, belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi mandiri. Sebelum masuk ke mobil, Randy menoleh sekali lagi ke rumahnya. Ia teringat malam-malam kelaparan, ketakutan, dan keputusasaan. Ia teringat wajah Pak Togar yang garang. Tapi kini, semua itu seperti mimpi buruk yang sudah berlalu. Pak Togar saat ini masih dalam proses hukum, dan kasusnya telah menjadi contoh di seluruh kabupaten tentang penindakan tegas terhadap penyelewengan bansos. Desa Sumberrejo sendiri sedang dalam proses pemulihan. Seorang RT baru yang demokratis telah terpilih. Mekanisme pelaporan bansos telah dibuat lebih transparan dengan papan informasi di balai desa. Beberapa warga yang dulu takut, kini mulai berani bersuara. Mobil mulai bergerak membawa Randy meninggalkan desanya. Perjalanan ke kota memakan waktu beberapa jam. Sepanjang jalan, Randy memandang keluar jendela, melihat sawah, pepohonan, dan kehidupan yang terus berjalan. Ia merasa seperti bagian dari kehidupan itu lagi, bukan hanya penonton yang terpinggirkan. 2 hari setelah Randy berangkat, Bupati Saroji melakukan kunjungan mendadak lagi ke desa Sumberrejo. Kali ini, tanpa pemberitahuan dan hanya didampingi sopir pribadinya. Tujuannya bukan untuk inspeksi, tetapi untuk melihat dampak dan menepati janji pribadinya. Ia berjalan menyusuri jalan desa yang sama. Beberapa warga menyapanya dengan hormat, dan kali ini, sapaan itu terasa lebih tulus, tanpa ketakutan yang terselubung. Ia menuju rumah Randy. Meski tahu Randy sudah berangkat, ia ingin melihat langsung renovasi yang telah selesai. Di depan rumah Randy yang sudah bersih dan rapi, Bupati berdiri lama. Seorang tetangga, Bu Siti, mendekat. "Pak Bupati, Randy sudah berangkat kemarin. Dia titip pesan, kalau Bapak datang, disampaikan terima kasih yang tak terhingga." Bupati tersenyum. "Rumahnya sudah bagus." "Iya, Pak. Terima kasih. Dan, terima kasih juga sudah membuka mata kita semua," ucap Bu Siti dengan suara bergetar. Bupati mengangguk. "Kadang, kita butuh kejadian pahit untuk belajar." Ia kemudian berjalan ke balai desa, di mana plakat kecil yang ia janjikan telah dipasang.
Bunyinya, dari desa ini, kita belajar, jangan pernah merampas hak orang lain, terutama yang tertindas. Suara kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Membaca plakat itu, Bupati merasa lega. Perjuangannya belum selesai. Masih banyak desa dan banyak rendi-rendi lain di kabupatennya. Tapi setidaknya, di Sumberrejo, sebuah benih perubahan telah ditanam. 3 bulan kemudian, di sebuah ruang kelas sederhana di kota, Randy duduk di barisan depan, mendengarkan dengan saksama penjelasan instruktur tentang dasar-dasar komputer. Di sela-sela pelatihan, ia juga aktif mengikuti sekolah paket C. Hidupnya kini penuh dengan jadwal dan tujuan. Ia masih tinggal di asrama yang sederhana, namun ia merasa lebih bebas daripada saat tinggal di rumahnya sendiri yang dulu penuh teror. Pada suatu sore, ia mendapat telepon dari Ibu Sari. "Randy, ada paket untukmu dari Pak Bupati." Esok harinya, paket itu tiba. Isinya bukan barang mewah. Sebuah buku tulis berkualitas baik, beberapa alat tulis, dan sebuah surat tulisan tangan dari Bupati Saroji sendiri. "Untuk Randy, semoga buku ini kau isi dengan ilmu dan prestasi. Ingat, perjalananmu masih panjang. Tetap rendah hati, tetap gigih. Negara membutuhkan anak muda seperti kamu yang bangkit dari keterpurukan dengan integritas. Suatu hari, kau akan jadi contoh bagi yang lain. Salam hangat, Saroji." Membaca surat itu, Randy tidak bisa menahan air mata. Kali ini, air mata bahagia. Ia tidak menyangka seorang pemimpin tinggi seperti Bupati masih mengingatnya dan memberinya semangat secara pribadi. Malam itu, sebelum tidur, Randy berdoa. Ia bersyukur. Bersyukur telah bertahan. Bersyukur ada orang seperti Bupati Saroji. Dan bersyukur, akhirnya, ia bisa melihat cahaya di ujung terowongan yang sangat gelap itu. 1 tahun kemudian, upacara wisuda program pelatihan kejuruan berlangsung sederhana namun hikmat. Randy, dengan mengenakan toga sederhana, berdiri di atas panggung menerima sertifikat kelulusan dengan predikat sangat memuaskan. Ia telah menyelesaikan pelatihan teknik reparasi elektronik dan juga lulus sekolah paket C. Di antara tamu undangan, duduk seorang pria berkemeja sederhana, Bupati Saroji. Ia datang secara pribadi, tanpa protokol. Setelah acara, ia menghampiri Randy. "Selamat, Randy. Ayah dan ibumu pasti sangat bangga," ucap Bupati, memeluknya. "Terima kasih, Pak Bupati. Tanpa Bapak, saya tidak akan pernah sampai di sini," jawab Randy, suaranya parau karena haru. "Kau yang bertahan, Nak. Saya hanya membuka pintu." Bupati kemudian memberikan sebuah amplop. "Ini bukan uang. Ini adalah surat rekomendasi dari saya untuk magang di bengkel elektronik ternama di kota, plus bantuan modal kecil untuk peralatanmu nanti. Jalani dengan baik." Randy menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia melihat wajah Bupati yang penuh dengan kebapakan dan keyakinan padanya. Tanpa terasa, lututnya lemah. Emosi yang tertahan selama ini meluap. Bukan karena sedih, tetapi karena rasa syukur yang begitu besar, karena pengakuan, karena sebuah akhir yang manis dari perjuangan panjang. Dengan air mata mengalir deras, Randy mengambil langkah mundur, lalu perlahan-lahan, ia bersujud. Bukan sebagai hamba, bukan sebagai orang yang takluk, tetapi sebagai seorang anak yang menunjukkan penghormatan tertinggi kepada seseorang yang telah memberinya lebih dari sekadar bantuan, memberinya kembali masa depan, harga diri, dan keyakinan bahwa kebaikan dan keadilan itu ada. Bupati Saroji cepat membungkuk, mengangkat Randy. "Jangan, Nak. Kamu tidak perlu bersujud pada siapapun. Berdirilah dengan bangga sebagai lulusan terbaik, sebagai warga negara yang baik, dan sebagai manusia yang telah membuktikan bahwa kebenaran memang pantas diperjuangkan." Randy berdiri, menyeka air matanya. Di sekelilingnya, teman-teman seangkatannya bertepuk tangan. Sorot lampu panggung meneranginya, tetapi cahaya terang itu tidak menyilaukan. Ia merasa siap. Siap untuk langkah berikutnya. Siap untuk hidup yang sesungguhnya. Dan di sudut ruangan, Ibu Sari dan Mulyono tersenyum, mengetahui bahwa dari sebuah ketidakadilan kecil di sebuah desa terpencil, telah tumbuh sebuah kisah yang akan menginspirasi banyak orang. Kisah tentang seorang pemuda miskin yatim piatu yang hampir patah, tetapi dibangkitkan oleh keadilan yang tak terlambat,
dan kini siap untuk terbang.